Istri bos tak pernah menyangka, bahkan dalam mimpinya sekalipun, ketika saya kembali ke hari pernikahan, langsung mengajukan permohonan cerai kepadanya. Hanya karena kehidupan sebelumnya. Di pesta nikahan kita, si Zhang Yidange, dia benci setengah mati sama gue yang nikahin dia. Juga saat itu, gue baru tahu, ternyata orang yang disukai Liu Rui selalu adalah Zhang Yida. Namun perasaan mereka baru saja tumbuh. Sudah dipadamkan oleh ayah dan ibu Liu. Dia membenci saya sepanjang hidupnya. Tidak ada saat pun dia tidak berharap bisa melepaskan diri dari saya. Jadi, pas lampu gantungnya jatuh, dia tanpa ragu mendorong saya. Namun dia sendiri jatuh ke dalam X. Udah di depan mata, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ye Ping An, anggaplah saya meminta dengan nyawa saya. Jika ada kehidupan setelah ini, jangan suka padaku. Juga jangan menikahiku. Ya udah, wujudin aja dong. Maka, gue habiskan seumur hidup dan triliunan rupiah buat bikin mesin waktu. Ketika saya membuka mata lagi, saya kembali ke hari saya menikahi Liu Rui. Jelas-jelas itu adalah malam pengantin yang baru. Namun Liu Rui malah mabuk berat. Hanya karena Zhang Yida sedang berkencan dengan gadis lain. Dan aku jatuh cinta pada Liu Rui. Itu adalah hal yang terlalu mudah. Aku dan Liu Rui adalah teman masa kecil, tumbuh bersama. Kami tumbuh bersama. Dia akan membujukku yang bolos sekolah untuk pulang. Dia akan pergi membeli kue manis di tengah salju saat aku bilang ingin makan setelah dipukuli. Akan melindungi aku dan cowok jangkung F itu. Dia bahkan rela patah 2 tulang rusuk untuk melindungiku. Namun kemudian aku baru tahu. Alasan dia sangat memperhatikanku. Hanya karena kedua keluarga kami sudah bersahabat. Dan dia ke Zhang Yida. Itulah cinta. Pada tahun ke-7, ibu Zhang Yida menikah dengan ayah Liu Rui. Bersama-sama jadi keluarga berempat, deh. Dari kecil hingga dewasa, Liu Rui sangat menyayangi Zhang Yida. Namun aku hanya menganggap itu sebagai kasih sayang kakak kepada adik. Perlahan-lahan aku mulai menyadari. Liu Rui bisa cemburu karena Zhang Yida dan gadis-gadis lain. Gadis-gadis itu bisa berkata lebih banyak dan merasa cemburu. Dia bisa tidak tidur semalaman karena melihatnya membuka bajunya. Akan memeluknya saat tak ada yang memeluk. Sayangnya, aku tahu itu terlalu terlambat. Sebuah pernikahan. Yo, Zhang Yida. Menghancurkan Liu Rui. Dan aku juga. Sisa hidupku penuh penderitaan. Sebelum mesin waktunya diputar. Para peneliti pernah berkata, hanya dengan menyelesaikan 3 penyesalan Liu Rui, dapat mengubah akhir semua orang. Jari-jari panjangku meluncur perlahan di wajah Liu Rui. Mengingat 3 penyesalan yang ditulisnya di buku harian. Aku menyesal menikah dengan Ye Ping An. Aku menyesal tidak melawan orang tuaku dengan keras. Gue nyesel nggak nyelamatin Yida. Aku mengambil napas dalam-dalam. Berbisik pelan. Liu Rui, kali ini, impianmu bakal terwujud. Tengah malam, mesin cetak berdengung. Aku telah menandatangani perjanjian perceraian. Diberikan di depan Liu Rui yang mabuk. Tanda tangani saja simbol merek dagang terdaftar. Setelah ditandatangani, kita tidak berhutang satu sama lain. Gue nyesel nggak nyelamatin Yida. Tanpa ragu, dia menuliskan namanya. Aku tertawa. Tersenyum sampai jantungku terasa sakit. Pagi hari berikutnya, aku menyerahkan perjanjian itu kepada pengacara. Suaraku tenang. Kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian perceraian. Mulailah bantu aku menjalani proses perceraian. Pengacara itu agak ragu-ragu. Tuan, baru menikah, sudah bercerai. Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan lagi? Tidak ingin mempertimbangkan lagi. Aku menjawab dengan tegas. Pernikahan ini, gue cabut dulu ya. Pas banget waktu itu. Suara yang jelas datang dari belakang. Perceraian apa? Tubuhku kaku. Aku langsung menoleh. Tepat melihat Liu Rui yang turun tangga setelah bangun dari mabuk. Aku segera memberi isyarat kepada pengacara untuk pergi. Setelah pengacara pergi, baru saja berbalik dan berbohong. Bukan apa-apa. Kamu salah dengar. Aku baru saja berkonsultasi dengan pengacara tentang properti. Dia mengangguk pelan. Maaf ya, malam pengantin kemarin sangat menyenangkan. Jadi saya minum terlalu banyak. Nanti akan saya siapkan lagi 1 malam pengantin untukmu. Senang. Liu Rui. Apakah kamu benar-benar senang? 10 tahun yang jelas kita menikah. Setiap hari kamu pasti mabuk berat. Setiap kali kamu memelukku dan memanggil Zhang Yida. Pernikahan ini telah menjebakmu. Juga menjebak seluruh hidupku. Pengurus rumah datang mendekat. Dengan hormat ia membuka suara. Nona. Mantap. Hadiah yang dibutuhkan untuk mengunjungi para tetua keluarga Ye. Dan mobil sudah siap. Saat menunggu lampu merah. Saya sedang berpikir untuk memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba mendengar suara ponsel di samping. Dering sekelebat bunyi. Saya melirik ke arah itu.
Terlihat Liu Rui menggesekkan jari-jarinya yang ramping di layar. Dia membalikan ponsel di atas lututnya. Dia menoleh ke arahku. Ping An, ada urusan mendesak di kantor. Hari ini kataku tidak bisa menemanimu kembali ke rumah Ye. Nyokap bokap. Saya akan datang untuk meminta maaf di lain hari. Tanpa menunggu saya menjawab. Dia sudah membuka pintu dan turun dari mobil. Aku menundukkan pandangan. Menyalakan ponselku. Di layar. Momen Zhang Yide terpampang nyata di feed. Di dalam grid 9 kotak. Dia dan teman kencan-kencan butanya tertawa lebar di taman hiburan. Foto gandengan tangan sambil tatap-tatapan yang di tengah itu. Begitu manis hingga menyilaukan. Jadi, tidak ada urusan perusahaan yang penting. Inilah alasan dia terburu-buru pergi. Di luar villa keluarga Ye. Ayah dan ibu Ye telah menunggu lama. Melihat putranya turun sendiri. Kedua orang tua terkejut sejenak. Lalu ingin berbicara tetapi terdiam. Hingga di meja makan. Saya mengambil inisiatif untuk berbicara. Ayah, ibu, aku siap untuk bercerai dari Liu Rui. Setelah aku bercerai, mari kita tinggal di luar negeri. Beberapa hari setelah itu, rumah pernikahan yang kosong tidak lagi menyambut pemilik wanitanya. Namun aku setiap hari bisa melihat sosok Liu Rui di kabar Zhang Yide. Melihat sosok Liu Rui di dalamnya. Di dalam kabin roda Ferris yang paling atas. Liu Rui dengan sabar dipeluk olehnya. Di tepi jendela restoran pasangan. Liu Rui dengan perhatian mengupas udang untuknya. Di tepi laut, di bawah bunga Ye. Liu Rui dengan manja menutup telinganya dengan tangan. Zhang Yide menulis. Memiliki kakak yang sangat menyayangi adik memang sangat bahagia. Seorang teman bercanda di bawah ini. Kakakmu sangat cantik. Baik banget lagi sama kamu. Lalu bagaimana kamu bisa tertarik pada calon pasangan? Zhang Yide menjawab dengan senyum lebar. Gak suka ya udah, gak suka aja. Kakak cewekku gak ngasih aku pacaran sama dia. Bilangnya sih mau biayain gue seumur hidup. Hanya bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku menelan kepahitan di dalam hatiku. Diam-diam mematikan ponsel. Beberapa hari ini, mumpung si Ruyaka lagi gak ada, gue udah beres-beres sebagian besar barang. Sambil memikirkan bagaimana menyelesaikannya. Penyesalan ketiga Liu Rui. Membuat ayah dan ibu Liu setuju dia bersama Zhang Yide. Ibu Liu adalah ibu kandung Zhang Yide. Kesulitan alami tidak besar. Yang sulit adalah ayah Liu Rui. Dia adalah kepala keluarga Liu yang serius. Dan Liu Rui adalah pewaris keluarga yang sangat memuaskannya. Dia telah mengajar selama bertahun-tahun. Hingga melahirkan seorang putri yang luar biasa seperti ini. Dia tidak akan pernah mengizinkan dia melakukan kesalahan apapun. Meskipun Liu Rui dan Zhang Yide bukan saudara kandung. Tapi kan ujung-ujungnya balik modal juga di rekening yang sama. Jadi di kehidupan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa mereka ternyata saling jatuh cinta. Ayah Liu Rui pasti akan marah besar. Memaksa untuk memisahkan mereka. Memaksa Liu Rui menikah denganku. Saya sedang memikirkan bagaimana cara meyakinkan ayah Liu Rui. Liu Rui kembali. Dia mengenakan gaun pesta yang dipotong dengan baik. Di tangannya ada sebuah jas. Diberikannya padaku. Makan malam keluarga malam ini. Kamu menemani aku pergi. Aku tertegun sejenak. Menerima gaun itu. Baik. Liu Rui memandangku. Tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari saku. Diberikannya padanya. Yang terlihat di lelang. Dibeli untukmu. Saya membuka kotak hadiah. Menemukan di dalamnya sebuah kancing manset. Si kayak Liu Rui baru aja ngeborong Pangeran William 1 miliar. Cincin edisi terbatas lagi heboh banget di kalangan kita. Semua orang mengira itu adalah hadiah untuk suaminya. Namun saya hanya pantas mendapatkan gelang yang disertakan dengan perhiasan itu. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersenyum dan mengenakan gelang itu. Dengan suara pelan saya berkata, sangat cantik. Terima kasih. Liu Rui memandang saya. Ada seberkas emosi kompleks di matanya. Tapi tak lama kemudian kembali tenang. Malam. Keduanya pergi bersama ke jamuan keluarga. Di jamuan itu, banyak orang memuji kita sebagai pasangan yang serasi. Berbagai pasangan baru yang lucu. Rui dan Ping An memang sangat cocok. Saya sudah melihat kedua anak ini tumbuh sejak kecil. Akhirnya mereka bersatu. Duh, kayaknya sebentar lagi mereka bakal punya anak, deh. Saat itu, anak yang lahir pasti akan sangat cantik. Liu Rui jelas tidak ingin menghadapi situasi ini. Cari alasan buat kabur. Saya pergi untuk menelepon. Saya ditinggalkan di tempat itu. Menghadapi ejekan orang-orang sendirian. Akhirnya bisa menghadapi semua orang. Saya menghela napas lega. Saat saya bersiap untuk pergi, suara yang familiar datang dari belakang. Kakak ipar. Sudah lama tidak bertemu. Belum sempat mengucapkan selamat menikah padamu. Aku berbalik. Lihat Zhang Yide pakai jas pas datang ke acara itu bulan lalu. Berdiri tegak di belakangku. Dan dia mengenakan di tangannya
Adalah cincin edisi terbatas William Prince. Wajah saya kaku selama beberapa detik, tapi segera kembali tenang. Mengangkat senyum. Yida, sudah lama tidak bertemu. Cincinnya bagus sekali. Zhang Yida tersenyum dan menyentuh cincin di tangannya. Ada sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Masa sih? Ini adalah hadiah dari kakak perempuanku. Mahal banget. Saya bilang tidak. Biarkan dia memberikannya padamu, kakak ipar. Tapi dia berkata, hanya aku yang layak mendapatkannya. Dia berkata sambil mengamati ekspresiku. Sepertinya ingin melihat sedikit rasa cemburu atau kehilangan di wajahku. Tapi aku tetap tenang. Bahkan aku tersenyum dan memuji. Itu memang cocok untukmu. Zhang Yida terdiam sejenak. Tidak tahu bagaimana melanjutkan provokasinya. Dia mengira aku akan marah. Akan cemburu. Bahkan akan berdebat dengannya. Tapi reaksiku membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Saat aku bersiap untuk pergi, Zhang Yida tiba-tiba menarik tanganku. Suaranya terdengar sedikit berpura-pura minta maaf. Kakak ipar, pada hari kamu menikahi kakakku, aku pergi untuk bertemu jodoh. Belum sempat memberikan hadiah kecil. Hari ini aku akan membelikanmu. Aku sebenarnya ingin bilang tidak usah. Tapi Zhang Yida malah berseru dramatis, seolah dia yang paling terkejut. Ah, kakak ipar, jangan dorong aku. Lalu, dia tiba-tiba melompat ke kolam renang. Aku belum sempat bereaksi. Liu Rui mendengar suara dan berlari ke sana. Dia melihat Zhang Yida berjuang di dalam air. Muka langsung asem. Dia berteriak frantikali memanggil nama Zhang Yida. Lalu dia melompat tanpa ragu-ragu. Karena dia terlalu terburu-buru. Saat melompat ke dalam air, dia mendorong. Saya yang berdiri di tepi kolam dengan keras. Saya tidak bisa berdiri dengan stabil. Dahi saya terbentur keras pada batu di tepi kolam. Darah segera mengalir deras. Segera setelah itu, Zhang Yida diselamatkan ke atas. Dia basah kuyup. Dia menatap Liu Rui dengan penuh belas kasihan. Suaranya sedikit merajuk. Saya juga tidak tahu di mana saya membuat kakak ipar marah. Dia jelas tahu bahwa saya tidak bisa berenang. Dia bahkan mendorong saya ke dalam dengan kuat. Saya menutup dahi saya yang berdarah. Hanya merasa tidak percaya. Saya tidak melakukannya. Namun Liu Rui hanya melirik saya dengan dingin. Hanya dengan satu tatapan. Sudah membuat saya merinding. Dia tidak percaya saya. Baru juga mau tancap gas balik. Suara Zhang Yida kembali terdengar teriak. Gengs! Cincin yang kau berikan padaku hilang. Pasti jatuh ke kolam renang gak bisa. Aku harus mencarinya kembali. Liu Rui segera menghentikannya. Suaranya mengandung sedikit rasa sakit. Tidak usah. Nanti saya akan membelikanmu lagi. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Namun Zhang Yida menggelengkan kepala. Air mata terus mengalir gak bisa. Itu adalah yang kau berikan padaku. Siapa ini? Setelah mengatakannya, dia berpura-pura ingin melompat lagi. Liu Rui melihat Zhang Yida yang basah kuyup, lalu melihat ke arahku yang tidak jauh. Seketika marah besar. Dia berkata dengan dingin, siapa yang kehilangan, maka siapa yang harus pergi mengambilnya. Setelah mengatakannya, dia memberi isyarat kepada pengawalnya. Pengawal segera mengerti, mendekat dan menangkap lenganku, membawaku ke kolam renang. Dengan satu suara, air memercik kemana-mana. Di sekitar juga terdengar teriakan kaget. Apa itu posisi? Apa yang harus dilakukan? Ini adalah suaminya yang baru menikah. Dengar-dengar, Ping An secara tidak sengaja menjatuhkan kalung yang dia berikan kepada adiknya ke dalam kolam. Jadi, dia harus mencarinya kembali. Sudah lama saya mendengar bahwa Rui sangat memanjakan saudara tirinya. Saya tidak percaya. Sekarang saya akhirnya percaya. Tubuh saya tiba-tiba tenggelam. Air kolam yang dingin seketika menelan saya. Air mengalir dari segala arah. Ini adalah musim gugur. Aku lagi-lagi mengenakan gaun tipis. Seluruh tubuh saya menggigil karena air kolam yang dingin. Saya berjuang untuk mencoba naik. Tapi pengawal sekali lagi menekan saya ke bawah. Jangan. Saya berjuang sekuat tenaga. Tapi semua teriakan minta tolong saya tenggelam dalam air kolam. Tuan, Liu mengatakan, kapan Anda akan menemukan cincin itu? Kapan bisa naik darat nih? Aku ngeliatin Liu Ruya sambil setengah sadar. Memeluk sosok Zhang Yida yang pergi. Di dalam hati terasa asam. Saya hanya bisa tenggelam. Mencari berulang kali. Mencari selama 2 jam penuh. Akhirnya menemukan cincin itu. Ketika saya basah kuyup sampai di darat. Seluruh tubuh saya sudah membeku dan membiru. Tangan yang memegang cincin juga terus bergetar. Saya jatuh di tepi pantai. Jamuan keluarga sudah selesai. Semua orang sudah pergi. Saya hanya bisa menggenggam cincin itu. Berjalan terseok-seok keluar dari villa. Setengah jalan keluar. Tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak membawa ponsel. Saya terpaksa kembali naik ke atas. Namun baru beberapa langkah.
Saya melihat api berkobar tidak jauh. Dalam sekejap, otak saya seakan meledak. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Kehidupan sebelumnya. Rumah tua keluarga Liu terbakar saat itu. Ayah Liu terlalu banyak minum anggur. Sendirian tidur di ruang kerja. Hampir terbakar di dalam. Meskipun kemudian diselamatkan. Namun mengalami luka bakar tingkat 3. Hidupnya tersisa penuh penderitaan. Memikirkan hal ini, saya segera menelepon layanan darurat. Dan kemudian tanpa ragu-ragu berlari ke dalam lautan api. Ternyata membuka pintu. Lalu saya melihat ayah Liu Rui pingsan di dalam. Saya sudah memanggil beberapa kali. Melihat dia tidak terbangun. Segera saya menyeretnya keluar. Saat hampir sampai di pintu, tungku api itu roboh. Saya segera mendorong Liu Fu ke tempat yang aman. Dalam sekejap, Liu Fu sudah aman. Namun saya pingsan karena terjatuh nyala api. Dengan suara keras yang menggelegar. Punggung saya terasa sakit terbakar. Pandangan saya menjadi gelap. Saya sepenuhnya pingsan. Ketika saya sadar kembali, saya menemukan diri saya terbaring di rumah sakit. Perawat sedang memberikan obat kepada saya. Melihat saya sadar, dia dengan gembira berkata, "Akhirnya kamu sadar juga. Punggungmu terluka sangat parah. Mungkin akan ada bekas luka selamanya." Namun saya tidak sempat mendengarkan seberapa parah luka saya. Hanya terus bertanya tentang keberadaan Liu Fu. Setelah mengetahui di mana ruang perawatannya, saya segera turun dari tempat tidur, berlari keluar. Namun baru saja sampai di pintu. Tapi ternyata di dalamnya pemandangannya adem ayem banget. Kali ini berkat ide dari keluarga kami. Jika tidak, ayahmu mungkin akan terluka lebih parah. Dia sudah tua. Tidak bisa menahan banyak kesulitan. Zhang Yida tersenyum. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya. "Ibu, ini semua adalah yang seharusnya saya lakukan." Liu Ruye juga ada di sana. Dengan rasa syukur, suaranya juga mengandung sedikit kekhawatiran. "Yida, seharusnya kamu menelepon saya. Bagaimana bisa masuk sendirian? Sangat berbahaya. Bagaimana jika terjadi sesuatu?" Grup, saya tidak bisa memikirkan banyak hal. Saat itu satu-satunya pikiran adalah, pasti nggak mau ada apa-apa. Baiklah, jangan khawatir lagi. Bukankah aku dan ayahku baik-baik saja? Mendengar suara Zhang Yida, semua orang tidak bisa menahan senyum kecil. Termasuk Liu Fu yang biasanya tidak marah namun berwibawa. Liu Fu sejak mengetahui Liu Rui dan Zhang Yida saling jatuh cinta. Akhir-akhir ini, dia selalu memasang muka masam ke Zhang Yida. Kali ini, tatapannya kepada Zhang Yida menjadi sedikit lebih lembut kurang greget. Lebih banyak rasa syukur. Aku berdiri di pintu ruang perawatan. Hatiku bergetar sedikit. Aku tidak tahu mengapa Zhang Yida ingin mengambil alih prestasiku. Mengklaim bahwa dia yang menyelamatkan ayah Liu Rui. Namun mungkin ini adalah hasil yang baik, bukan? Membuat ayah Liu Rui mengubah pandangannya tentang Zhang Yida. Mungkin ini bisa menyempurnakan hubungan dia dengan Liu Rui. Jadi, aku tidak membongkar kebohongan Zhang Yida. Hanya pergi dengan diam-diam. Beberapa hari setelah itu, aku hanya berbaring di ruang perawatanku. Tidak ada yang datang menengokku. Aku juga tidak akan keluar. Hingga hari ini, Liu Rui akhirnya mengingat suaminya ini. Setelah menikah, dia yang pertama kali menghubungiku. Saat itu, aku sedang mengoleskan obat pada diriku di depan cermin. Luka di punggungku terasa sangat perih. Jari-jariku juga bergetar. Perawat berkata, bekas luka itu sudah pasti akan tertinggal. Tidak bisa hilang lagi. Saya dengan susah payah menekan tombol untuk menjawab. Detik berikutnya, terdengar suara Liu Ruyu yang sedingin es. "Kamu di mana? Apakah kamu tahu bahwa rumah tua terbakar? Ayah juga di rumah sakit. Sebagai menantu, apa kamu tidak mau datang untuk melihatnya sekalipun? Di saat seperti ini, masih marah tentang hal yang saya hukum kamu sebelumnya?" Saya memegang ponsel. Jari saya sedikit bergetar. "Bukan. Gue baru aja deket." Kata-kata saya belum selesai. Suara Zhang Yida terdengar dari ujung telepon. "Kakak, jangan panggil kakak ipar untuk datang. Dengan saya menemani ayah, sudah cukup." Kakak ipar marah sebelumnya. Pasti ingin meluapkan kemarahan. Biarkan dia bermain di luar saja. Napas Liu Rui sedikit tergesa-gesa. Sepertinya dia marah dengan kata-kata Zhang Yida. Dia tidak menunggu saya untuk berbicara lagi. Dia langsung memutuskan telepon. Saya memegang ponsel. Tertegun selama beberapa detik. Kemudian tersenyum pahit. Saya sudah terbiasa dengan pengabaian seperti ini. Tapi setiap kali, hati saya tetap terasa sakit. Seminggu doang. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit. Cuma masuk angin dikit. Hanya sedikit kedinginan. Cabut dari rumah sakit pagi-pagi banget. Jadi, hal yang saya lakukan setelah keluar dari rumah sakit, bukan kembali ke rumah Liu, tapi pergi mencari ayah Liu. Aku berlutut di tanah.
Suara saya mengandung sedikit permohonan. Ayah, tolong dukung Zhang Yida dan Liu Rui. Begitu kalimat ini keluar, ayah Liu langsung melongo. Matanya penuh dengan keterkejutan. Terdiam selama 3 atau 4 detik. Dia baru menyadari dan membantu saya bangkit. Dengan nada tidak percaya berkata, mengenai urusan mereka, kamu juga sudah tahu. Saya tersenyum pahit. Iya, ayah. Udah, biarin aja mereka bersatu. Mereka saling mencintai dengan tulus. Ayah Liu Rui mengernyitkan dahi. Kamu adalah suami Liu Rui. Bagaimana bisa saya setuju mereka bersama? Mereka kakak beradik. Itu tidak mungkin. Saya menatap ayah Liu Rui. Meskipun nada suaranya tegas, tapi saya masih melihat sedikit kelonggaran. Peristiwa Zhang Yida menyelamatkannya. Jelas sudah memiliki bobot di hatinya. Aku tancap gas. Ayah, saya ingin memberitahukan Anda sesuatu. Anda mungkin tidak percaya, tapi ini benar. Sebenarnya, saya kembali menggunakan mesin waktu. Liu Fu tertegun. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mesin waktu. Ping An. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu menggelengkan kepala. Saya tidak berbicara omong kosong. Sebenarnya saya sudah hidup seumur hidup. Di kehidupan sebelumnya. Anda memisahkan Liu Rui dan Zhang Yida. Dia menikah dengan saya. Zhang Yida tidak bisa menerimanya. Dia bunuh diri tak lama setelah kami menikah. Dan Liu Rui itu, dia tenggelam dalam dunianya sendiri dan gak bisa keluar. Akhirnya dia juga pergi bersamanya. Wajah Liu Fu berubah. Jelas dia tidak bisa menerima pernyataan yang tidak masuk akal ini. Saya sudah memperkirakan reaksinya. Lanjutkan. Jika Anda tidak percaya, saya bisa membuktikannya. Dalam 10 menit, jembatan besar di utara kota akan runtuh. Jika tidak percaya tunggu bentar. Ya, lihat apakah nanti akan ada berita tentang itu. Liu Fu menatap saya dengan ragu. Akhirnya dia mengangguk juga. 2 orang duduk di ruang tamu. Menunggu dalam keheningan. Dalam 10 menit, berita memang mulai dilaporkan. Jembatan besar di utara kota tiba-tiba runtuh. Wajah Liu Fu seketika berubah. Matanya penuh dengan kejutan. Dia menatapku. Suaranya terdengar bergetar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sekali lagi mendesak dengan penuh harap. Ayah, aku tidak berbohong. Meskipun mereka sekarang adalah saudara. Tapi cukup dengan memindahkan buku catatan Zhang Yida. Mohon setujui. Mereka saling mencintai dengan tulus. Liu Rui adalah pewaris yang Anda inginkan. Anda pasti tidak ingin dia berakhir dengan nasib yang tragis di usia muda. Pikiran Liu Fu kacau balau. Jelas dia tidak bisa langsung menerima semua ini. Tidak tahu sudah berapa lama. Dia melambaikan tangannya. Suaranya terdengar bergetar santuy. Kembali saja dulu ini. Saya akan memikirkannya dengan baik lagi. Aku tahu. Pikiran Liu Fu sudah mulai melunak. Aku tidak lagi mendesaknya. Hanya mengangguk sedikit. Bangkit dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Liu Rui masih belum kembali. Saya duduk sendirian di tepi jendela. Melihat bintang-bintang di luar jendela. Angin malam terasa sejuk. Mengacak-acak rambut saya. Namun, saya merasa lebih tenang di dalam hati. Gue pengen. Liu Rui. Penyesalan keduamu. Seharusnya juga akan segera terwujud. Kan? Keesokan harinya. Saya bangun sangat pagi. Baru saja berpikir untuk melanjutkan mengemas barang. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Liu Rui masuk dengan wajah dingin. Suaranya mengandung sedikit perintah. Ganti pakaian. Pergi berkencan. Saya tertegun sejenak. Sama sekali tidak bisa bereaksi. Kencan. Kenapa kamu tiba-tiba? Liu Rui memotong saya dengan tidak sabar. Jangan bertanya terlalu banyak. Ganti pakaian. Saat itu, ponsel saya berbunyi. Saya menunduk untuk melihat. Itu adalah pesan dari Liu Fu. Ping An. Saya berpikir semalaman. Mesin waktu ini masih terlalu konyol. Begini, kamu habiskan waktu lagi dengan Rui. Kalian adalah yang saya lihat tumbuh sejak kecil. Dia tidak sepenuhnya tidak memiliki perasaan terhadapmu. Aku udah bein dia balik. Dalam beberapa hari ini, kalian harus lebih sering berkencan. Jika tidak berhasil, aku biarkan saja. Urusan kalian yang muda-muda ini, saya tidak akan campur tangan lagi. Saya melihat pesan. Perasaan saya campur aduk. Saya belum sempat sadar kembali. Liu Rui sudah dengan dingin berkata, saya sudah kembali untuk berkencan denganmu. Apakah kamu masih mau pergi mengadu kepada ayah? Saya membuka mulut. Ingin menjelaskan. Tapi Liu Rui sama sekali tidak memberi saya kesempatan. Dia menarik pergelangan tangan saya. Langsung menarik saya ke dalam mobil. Kencan seharian. Wajah Liu Rui tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Dia pergi berbelanja bersamaku, menonton film, bahkan pergi ke taman bermain.
Namun tatapannya tetap dingin. Seolah-olah yang ada di sampingnya bukan suaminya, tetapi seorang musuh. Aku mengikutinya. Hati saya terasa tertekan oleh sesuatu. Sulit bernapas. Malam. Kami duduk di sebuah restoran mewah untuk pasangan. Cahaya lilin bergetar. Musik lembut. Tapi suasananya dingin seperti es. Liu Rui tidak makan sebutir pun. Juga tidak minum alkohol. Akhirnya saya tidak bisa menahan diri untuk menyarankan. Jangan minum lagi. Itu tidak baik untuk kesehatan. Liu Rui meletakkan gelasnya. Dia menatapku dengan dingin. Ayah ingin saya malam ini tidur bersamamu. Tapi saya tidak ingin. Jika saya mabuk, maka saya tidak akan memiliki masalah ini. Hatiku tiba-tiba terasa berat. Jari-jari saya tanpa sadar mengepal. Saya menundukkan kepala. Suara saya terdengar sedikit pahit. Saya tidak memiliki dirimu. Liu Rui tertawa dingin. Saya pikir kamu sudah bersikap baik dan mengerti akhir-akhir ini. Saya masih merasa sedikit bersalah padamu. Sekarang terlihat kamu hanya berpura-pura. Khususnya tidak menunjukkan di depan saya. Berbalik dan melapor pada ayahku bahwa saya tidak menemanmu. Kan? Kamu Ping An. Kamu yang saya kenal sebelumnya bukan seperti ini. Apakah kamu yang berubah? Atau saya yang tidak pernah benar-benar mengenalmu? Saya menundukkan kepala. Saya tidak menjawab. Hanya diam-diam menemani dia. Sampai dia mabuk berat. Setelah makan, Liu Rui sudah mabuk hampir tidak bisa berdiri. Aku membantunya pulang ke rumah. Aku mengeluarkan banyak tenaga untuk membantunya ke tempat tidur. Aku baru saja ingin berbalik dan pergi. Namun, kakiku tidak stabil. Seluruh tubuhku terjatuh ke atasnya. Bibir mereka nempel. Aku tercengang. Namun Liu Rui seolah menemukan sesuatu untuk diluapkan. Dia menciumku dengan liar. Rasa ikan. Kakak perempuan suka padamu. Suaranya serak. Dengan sedikit rasa mabuk. Hatiku terasa seperti diperas dengan keras. Sakitnya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Liu Rui. Kamu salah orang. Aku bukan Zhang Yida. Aku baru saja ingin mendorongnya menjauh. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. Suara ledakan yang besar. Aku menengkan kepala. Melihat Zhang Yida berdiri di luar pintu dengan wajah pucat. Matanya penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit. Rasa ikan. Dengarkan aku menjelaskan. Aku baru saja kembali. Zhang Yida sudah berbalik dan berlari keluar. Aku ingin mengejarnya. Tapi Liu Rui menahanku dengan erat. Tidak bisa bergerak. Kekuatan dia sangat mengejutkan. Saya telah berjuang cukup lama. Akhirnya bisa melepaskan diri dari pelukannya. Saat aku berlari keluar, Zhang Yida sudah tidak terlihat lagi. Hatiku terasa seperti tertekan oleh batu. Belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang tidak aku duga adalah, gelombang ini datang begitu cepat. Tengah malam, ponsel Liu Rui tiba-tiba berbunyi. Dia mengangkat telepon. Di sana tidak tahu apa yang dikatakan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Setelah menutup telepon, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Suaranya bergetar sedikit. Yi Chun sendiri. Dia melihat kami berciuman. Otakku berdengung. JDR. Seperti tersambar petir jomblo. Bagaimana bisa? Aku jelas ingat. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Yida tidak berada di waktu ini. Bagaimana bisa lebih awal? Liu Rui langsung tersadar dari setengah mabuknya. Dia menatapku dengan marah. Matanya penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Sekarang kamu puas? Apakah kamu sudah melihatnya lebih awal? Apakah ini disengaja? Aku membuka mulutku. Ingin menjelaskan. Tapi Liu Rui sama sekali tidak mendengarkan. Dia mengambil kunci mobil dan segera keluar. Bahkan tidak sempat mengenakan jaket. Ketika aku mengejarnya, dia sedang bersiap untuk menyalakan kendaraan. Aku segera berlari dan menangkap jendela mobil. Aku juga ingin pergi. Liu Rui menatapku dengan dingin. Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu ingin menyakiti Ida lagi? Apakah kamu sudah melihat bahwa aku menyukai Ida? Mengadu ke ayahku. Sengaja membuatnya melihatku dan kau berciuman. Ye Ping An. Jika terjadi sesuatu pada Ida, aku membencimu seumur hidup. Aku menggertakkan gigiku. Berkata-kata demi kata. Liu Hong. Liu Ru. Aku tidak bermaksud jahat padanya. Bersikeras untuk ikut hanya karena percobaan bunuh diri Zhang Yida kali ini akan menyebabkan pendarahan hebat. Stok menipis. Golongan darahku sama dengannya. Aku bisa menyelamatkannya. Kehidupan sebelumnya, Zhang Yida nggak sampai nungguin X-Yuan karena tidak mendapatkan donor darah. Liu Ruye tetapi tidak mau mendengarkan. Langsung menyalakan mobil. Aku menjadi panik. Langsung menghadang di depan mobil. Liu Ruye tidak sempat mengerem mobil. Mobil itu menabrakku dengan keras. Suara benturan yang keras. Seluruh tubuhku terlempar keluar. Jatuh dengan keras ke tanah. Liu Ruye cepat-cepat keluar dari mobil.
berteriak dengan terkejut. Apakah kamu gila? Aku terhuyung-huyung berdiri di genangan air X. Bersikeras berkata, bawa aku pergi. Liu Ruye akhirnya menyerah. Dia membawaku ke rumah sakit. Ternyata aku benar. Zhang Yida memang mengalami pendarahan hebat. Dan bandarah juga dalam keadaan gawat. Aku segera maju. Kata suster, golongan darahku sama dengannya. Gue ikut. Perawat melihatku dalam keadaan berantakan. Dia terkejut dan bertanya, apakah kamu baru saja mengalami kecelakaan? Kamu terlalu lemah. Gak bisa dipersembahkan. Namun aku bersikeras. Aku bisa. Ambil darahku. Perawat tidak bisa melawanku. Dia hanya bisa mulai mengambil darah. Wajahku semakin pucat. Tapi aku menggertakkan gigiku. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Saat setengah jalan mengambil darah. Perawat tidak bisa menahan diri untuk menyarankan. Kamu tidak bisa mengambil lebih banyak lagi. Jika kamu terus mengambil, akan ada masalah. Namun, mataku berair. Suaraku terdengar agak keras kepala. Terus ambil. Dia butuh. Aku telah mendonorkan 1000 cc darah. Seluruh tubuhku hampir pingsan. Liu Ru segera memegangi aku. Suaranya terdengar bergetar. Kenapa kamu melakukan ini? Aku nyengir lemah. Karena kau adalah orang yang sangat penting bagiku. Dan dia adalah orang yang kau cintai. Hati Liu Ru tiba-tiba bergetar. Seperti dihantam oleh sesuatu dengan keras. Dia menunduk dan melihatku di pelukannya. Di dalam hatinya muncul perasaan yang rumit. Sekali. Liu Ru ye mulai lagi ngelihat cinta gue ke dia. Semangat, bebas, tanpa menyembunyikannya. Bahkan mencakup pengorbanan untuk orang yang dia cintai. Namun tidak meminta balasan darinya. Dia teringat cinta yang aku miliki untuknya selama ini. Suaranya mengandung sedikit rasa bersalah. Ayahku, benar-benar bukan karena kau mengadu. Aku menggelengkan kepala. Suaraku lemah. Tidak ada. Aku lebih ingin kau bahagia dibandingkan siapapun. Hati Liu Ru terasa seolah tercekik oleh sesuatu. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Namun aku sudah pingsan. Ketika aku terbangun, menyadari bahwa aku terbaring di ruang perawatan. Perawat membuka pintu dan bersiap untuk memberiku infus. Aku segera bertanya pada perawat. Apakah Zhang Yida selamat? Suster ngangguk-angguk. Perawat mengangguk. Dengan nada yang tidak senang. Selamat. Tapi memang istrimu sangat. Disuruh ke sini buat adik. Kau hampir kehilangan nyawamu. Dia masih sangat fokus merawat adiknya. Namun, aku malah tersenyum. Tersenyum dengan lega. Aku mengambil ponsel. Mengirim pesan kepada Liu Fu. Lo udah tahu kan gue mau nyuruh lo cabut? Aku juga sudah bersama Liu Ru selama beberapa hari. Tapi dia masih tidak bisa mencintaiku. Aku akan bercerai dengan Liu Ru. Ayah Gak, Liu Fu. Anda pernah mengatakan, akan mengabulkan mereka. Segera. Liu Fu segera membalas. Sudahlah. Aku tidak peduli lagi. Terserah kalian saja. Aku menghela napas lega. Hatiku penuh dengan kelegaan. 3 penyesalan Liu Ru telah terpenuhi. Sepertinya semua akhir mereka telah berubah. Dan aku juga sudah saatnya untuk pergi. Beberapa hari ini, Liu Ru sama sekali tidak datang menemuiku. Aku selalu bisa mendengar tentang dia dari perawat. Tentang perawatan yang dia berikan pada Zhang Yida. Tapi aku tidak marah. Sebaliknya, aku tersenyum. Pada hari aku keluar dari rumah sakit, surat cerai juga sudah diurus. Aku mengirim pesan kepada orang tuaku. Meminta mereka pergi ke bandara lebih dulu. Sedangkan aku kembali untuk membereskan sedikit barang. Pada sore hari, saat aku hampir selesai membereskan barang, Liu Ru kembali. Melihat aku sedang merapikan barang. Liu Ru terlihat sedikit terkejut. Kamu sudah tahu bahwa aku mengizinkanmu pergi. Aku terdiam sejenak. Apa? Suara Liu Ru jarang terdengar lembut. Yida bisa keluar dari rumah sakit. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Aku ingin menjemputnya untuk tinggal sebentar. Tapi kamu di sini. Khawatir itu akan membuatnya tertekan. Jadi, aku ingin kamu tinggal di villa di utara kota untuk sementara. Aku terpaku sejenak. Kemudian mengangguk. Baik. Liu Ru tidak menyangka aku setuju begitu cepat. Dia baru menyadarinya kemudian. Apakah aku terlalu baik hati? Padahal udah jelas dia sukanya sama si Zhang Yida. Donor darah buat nyelamatin Zhang Yida. Hanya bisa tenang dalam situasi ini. Dan bahkan berusaha menyelamatkan Zhang Yida. Bahkan dengan sukarela setuju untuk pindah. Dalam keadaan melamun. Aku sudah merapikan barang-barang. Willow Ruye sadar kembali. Mengambil barang-barang itu. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku menggerakkan bibirku. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya tidak mengucapkannya. Hanya berkata datar. Ayo pergi. Di jalan. Keduanya tidak berbicara sepanjang jalan. Hingga Zhang Yida menelepon. Mengatakan dirinya terkena air mendidih. Ekspresi Liu Ruye tiba-tiba menjadi cemas.
Aku melihat jari-jarinya yang panjang dengan cemas mengetuk setir. Dengan lembut mulai berbicara. Kau pergi ke tempatnya. Aku bisa pergi sendiri. Liu Ru sekali lagi melihat kedermawananku. Tapi entah kenapa, hatiku merasa tidak nyaman. Dia mengangguk. Memanggilku saat aku turun dari mobil. Ping An, karena sudah menikah denganmu, aku akan mencoba melupakan Yida. Setelah itu, hidup baik-baik saja denganmu. Tinggallah lebih banyak di villa utara kota selama sebulan. Selama ini, kamu tidak perlu meneleponku. Waktunya sudah tiba. Aku akan datang menjemputmu sendiri. Aku tidak menjawab. Diam-diam turun dari mobil. Sebelum pergi, meletakkan akta cerai yang satu lagi di mobil. Liu Ru sangat terburu-buru untuk menemui Zhang Yida. Dia pergi dengan mobilnya tanpa sabar. Dia sama sekali tidak menyadari akta cerai di mobil. Aku melihat bayangan mobil yang pergi. Tersenyum tipis. Bibir tipis berkedut. Liu Ru, kau tidak bisa melepaskan Zhang Yida. Aku tidak akan kembali lagi. Kali ini, kau akhirnya bisa mendapatkan yang kau inginkan. Aku benar-benar melepaskan. Biarkan dia pergi juga. Perpisahan kali ini adalah perpisahan selamanya. Aku menyewa mobil lagi. Langsung menuju bandara. Ketika mobil melintasi sebuah jembatan, aku melepas cincin pernikahan dan melemparkannya keluar jendela. Cincin meluncur dalam sebuah busur di udara, menghilang dalam kegelapan malam. Di rumah sakit, Liu Ru berlari dengan cepat menuju ruang perawatan. Melihat Zhang Yida sedang menangis, dia tidak memperhatikan yang lain dan segera berlari mendekat, menggenggam tangan Zhang Yida dengan ekspresi panik. Yida, bagaimana kabarmu? Zhang Yida melihat wajahnya. Jangan membalikkan kepala. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kau sudah tidak menginginkanku? Saat Liu Ru mendengar itu, dia menggenggam tangannya dengan erat. Dari siapa kau mendengar ini? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Zhang Yida tiba-tiba menangis, memeluk pinggulnya. Kau jelas-jelas bilang akan segera kembali. Kenapa kau pergi begitu lama? Aku pikir kau benar-benar tidak menginginkanku. Liu Ru memeluknya dan menghiburnya dengan sabar. Meskipun kamu udah gak mau aku sama sekali, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Zhang Yida pun tersenyum setelah menangis. Dengan cepat mengulurkan tangan. Benarkah? Kalau begitu, kita janjian. Suara Liu Ru penuh kasih sayang. Mengulurkan jari dan mengaitkan jarinya dengan tangannya. Dalam beberapa hari ke depan, Liu Ru berusaha membuktikan janjinya. Dia menjaga Zhang Yida tanpa pergi sejengkal pun. Dia akan menyuapi bubur yang hangat. Satu sendok demi satu sendok ke mulut Zhang Yida. Dia akan mendorongnya untuk berjalan-jalan di taman saat cuaca baik. Bahkan di malam yang penuh petir. Masih akan memeluknya dan menidurkannya di pelukan. Lama-lama, seluruh rumah sakit tahu tentang MP di lantai atas. Di ruang perawatan ada seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Tetapi ada juga perawat yang melihat berita lama yang berbisik-bisik. Aku ingat suami Liu tidak terlihat seperti ini. Kata-katanya belum selesai. Langsung diperingatkan oleh kepala perawat dengan suara rendah. Jangan sembarangan berkata. Saat beberapa perawat mengobrol, Liu Ru sedang membantu Zhang Yida yang lewat. Yiming. Zhang Yida mendengar. Matanya segera merah. Berjuang untuk lepas dari pegangan Liu Ru. Lalu berlari menuju ruang perawatan. Rasa ikan. Liu Ru khawatir dia akan melakukan sesuatu karena itu. Secara naluri ingin mengejarnya. Tapi sepertinya dia teringat sesuatu. Tiba-tiba berhenti melangkah. Melihat orang-orang di ruangan dengan tatapan dingin. Kemudian melihat kepala perawat. Aku tidak ingin mendengar orang-orang yang tidak penting lagi. Orang-orang di sini berbicara sembarangan. Setelah kata-kata ini terucap, beberapa perawat ketakutan dan terjatuh ke tanah. Mata penuh keputusasaan. Liu Ru tidak lagi memperhatikan. Berdiri di luar pintu kamar Zhang Yida. Terus-menerus mengetuk pintu. Yida patuh. Biarkan aku masuk, ya? Waduh, urusan pengacara Gang udah beres. Zhang Yida menguncinya di luar. Dia tidak mau membiarkannya masuk. Kakak, kita tetap saudara. Zhongmi akan digosipkan. Lebih baik kau pergi saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Suara berat Zhang Yida terdengar dari balik pintu. Liu Ru mendengarkan. Hatinya berdenyut sakit. Yida, bilang apa coba? Kita bukan. Tapi baru saja membahas ini. Dia seolah-olah memikirkan sesuatu. Menghentikan kata-katanya. Bukankah mereka memang saudara? Meskipun dulu mereka adalah saudara. Tapi pria belum menikah, wanita belum menikah. Masih mungkin untuk bersama. Sekarang dia sudah menikah dengan aku. Zhang Yida hanya bisa menjadi adiknya. Liu Ru tersenyum pahit. Meletakkan tangan dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam pintu. Dia merasakan ketegangan di hatinya. Dia menendang pintu dan masuk dengan tergesa-gesa. Aroma. Di dalam kamar.
Zhang Yide duduk melamun di atas tempat tidur. Di bawah tempat tidur ada gelas kaca yang pecah. Liu Ru melihatnya. Hatinya bergetar dengan kuat. Dia melangkah maju dengan cepat, menggenggam tangan Zhang Yide dan memeriksanya dengan cermat, memastikan dia tidak terluka. Liu Ru baru bisa menghela napas lega. Syukurlah kamu baik-baik saja. Zhang Yide kembali memeluk pinggangnya. Dia mulai menangis dengan penuh rasa tertekan. Bagaimana ini? Jika aku meninggalkanmu, aku tidak akan melakukan apa-apa. Liu Ru baru menyadari apa yang ingin dilakukannya tadi. Menepuk punggungnya. Gak bisa ngerjain ya udah. Gak usah dipaksain. Aku di sini. Aku akan selalu menjagamu. Zhang Yide akhirnya tersenyum puas. Pada hari Zhang Yide keluar dari rumah sakit, Liu Ru khusus menjemputnya kembali ke rumah pernikahannya. Namun setelah parkir dengan baik, Zhang Yide enggan untuk turun. Dia melihat Liu Ru dengan gelisah. Kakak, kalau begitu, lebih baik kita batalkan saja. Bagaimanapun kalian adalah suami istri. Pasti ada beberapa hal intim yang harus dilakukan. Aku seorang pendatang. Mantap banget. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yide, Liu Ru langsung tahu apa yang dia khawatirkan. Tersenyum kecil. Langsung menariknya turun dari mobil. Apa yang kau maksud dengan pendatang? Kau adalah orang terdekatku. Terlebih lagi, dia juga pindah ke villa di utara kota. Tidak akan mengganggu waktu pemulihanmu. Zhang Yide sedikit terkejut. Dia hanya mengatakannya secara kebetulan. Gila, gue beneran diusir sama Liu Rui. Melihat cinta yang tidak disembunyikan di matanya, Zhang Yide semakin merasa bangga dalam hatinya Ye Ping An. Meskipun kau adalah suaminya, pada akhirnya, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Zhang Yide menahan senyum bangganya. Berpura-pura khawatir. Apakah dia tidak akan marah? Marah. Liu Ru terhenti sejenak. Anakku emang lembut dan baik banget dari dulu. Tidak pernah mempermasalahkan orang lain. Beberapa waktu ini, dia beberapa kali meninggalkanku demi Zhang Yide. Dan aku juga tidak pernah membuat keributan. Bahkan jika harus membuatku pindah keluar, aku juga tidak bilang apa-apa. Bahkan cepat-cepat mengemas barang lebih awal. Dia tidak akan. Tenang saja, tinggallah dengan aman. Tengah malam, Zhang Yide tertidur lelap. Liu Ru dengan hati-hati menarik lengannya. Diam-diam keluar dari kamar di rumah sakit. Dia bahkan bisa berbagi ranjang dengan Zhang Yide tanpa peduli detailnya. Bagaimanapun juga, Zhang Yide adalah adiknya. Adik perempuan merawat adik laki-laki adalah hal yang wajar. Tapi saat kembali ke rumah pernikahan, dia merasa gelisah tanpa alasan. Dia tetap kembali ke kamar tidur kami tengah malam buta. Di luar jendela gelap gulita. Di dalam kamar hanya ada satu cahaya yang lemah. Cahaya menerangi wajah samping Liu Ru. Dia bolak-balik, tak kunjung bisa tidur. Begitu menutup mata. Apakah Ye Ping An tidak marah? Betapa pasti jawabannya saat itu. Sekarang seberapa tidak pasti. Akhirnya, dia mengambil ponsel. Melihat kotak pesan kosong dan riwayat panggilan denganku. Seketika terkejut. Bagaimana bisa? Dia terus-menerus keluar klik aja. Sudah banyak kali menyegarkan ponsel. Namun, tidak ada pesan singkat atau telepon dariku. Meskipun dia sudah bilang padaku untuk tidak meneleponnya. Tapi aku tetap mendengarkannya. Satu telepon. Tidak ada satu pesan pun. Liu Ru membalikan ponselnya di atas selimut. Dia melirik keluar jendela dengan acuh tak acuh. Hatinya saat ini, kegelisahan yang tidak bisa diungkapkan. Beberapa hari ke depan, Liu Ru menolak pekerjaan dan tidak menghadiri pesta atau aktivitas sosial apapun. Sepenuh hati menemani Zhang Yide. Para pemegang saham terus mengeluh. Juga bukan berarti tidak pernah mengadukan kepada Liu Fu. Liu Ru sebenarnya berpikir akan dimarahi oleh ayahnya. Tapi tidak ada yang terjadi. Ini membuatnya sedikit terkejut. Tapi dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan lebih dalam. Beberapa hari yang lalu, Zhang Yide tertarik pada sebuah batu permata berwarna pink. Karena itu adalah koleksi pribadi. Jadi Liu Ru menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan batu permata ini. Hari ini adalah hari untuk mengambilnya. Melihat batu permata itu, Zhang Yide sangat senang. Untuk memadukan dengan batu permata tersebut, dia memilih aksesori di rumah seorang kolektor. Aku duduk di sofa di sampingnya. Mungkin karena tidak ada yang bisa dilakukan. Liu Ru kemudian mengambil ponselnya untuk mengerjakan pekerjaan. Saat itu, sebuah pesan muncul. Dia secara naluri mengira itu adalah pesan dariku. Dia segera mengkliknya. Namun dia menemukan itu adalah pesan sampah. Liu Ru menutup matanya. Dia lalu membuka kotak percakapan denganku. Masih ada ruang kosong di dalam. Dia tertegun lama. Dia mencari dalam ingatannya. Dia juga tidak menemukan saat aku lupa mengiriminya pesan. Sejak aku memiliki ponsel sendiri di SMP. Setiap hari aku selalu mengirimkan beberapa pesan padanya. Meskipun isi pesan itu sangat sederhana. Tapi di setiap tempat terdapat perhatian yang kuberikan padanya.
perhatian dan kekaguman. Namun kini, gila, udah setengah bulan gue gak kirim SMS ke diri sendiri. Liu Ruye tidak hanya merasa tidak terbiasa. Bahkan dia sedikit merindukanku. Apa yang saya lakukan di North City Villa? Bagaimana keadaanku? Kenapa aku begitu patuh? Biarkan aku tidak menelepon. Biarkan aku tidak mengirim pesan. Rindu yang semakin mendalam mengalir seperti air di hati. Liu Ru tidak bisa duduk tenang lagi. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi keluar. Saat itu, Zhang Yida memegang satu dasi di setiap tangan. Dia berbalik dan menatapnya dengan penuh harapan. Kak, kamu mau pergi kemana? Liu Ru kembali sadar. Dia segera meletakkan ponselnya di samping. Lalu bertanya, bagaimana? Sudah memilih dengan baik? Yida berpura-pura kuat. Zhang Yida berpura-pura kesulitan. Tapi, aku suka kedua ini. Gimana nih? Liu Ru tidak berkata apa-apa. Langsung mengambil dasinya dari tangannya. Aku pergi untuk membayar. Zhang Yida melihatnya pergi dengan wajah penuh kebahagiaan. Hingga pintu berat itu tertutup di depannya. Dia baru menyimpan senyumnya dan berjalan menuju sofa. Password ponsel Liu Ru adalah yang dia atur. Dia dengan mudah membukanya. Sekali lihat, aku langsung melihat kotak obrolanku yang kosong bersamanya. Zhang Yida menatap ponsel itu dalam waktu yang lama. Di matanya terlihat seberkas cemburu. Ia berkata pada dirinya sendiri. Ye Pingan, Ye Pingan. Mengingat kau sudah pergi. Kenapa masih mengganggu dia? Santai aja. Aku tidak akan membiarkanmu kembali. Kemudian, Zhang Yida mengeluarkan ponselnya. Memanggil sebuah nomor. Bakar villa di utara kota. Tengah malam. Zhang Yida kayak biasa. Nempel terus sama Liu Ruye. Tapi Liu Ru teringat pesan kosong yang dilihatnya di siang hari. Dalam hati, ia semakin merasa bersalah padaku. Ia menahan kerinduannya padaku. Setelah menidurkan Zhang Yida, ia diam-diam mengemudikan mobil menuju villa di utara kota. Ia tidak tahu. Pada saat ia pergi, seseorang muncul di balkon lantai 3. Melihat bayangan mobil menghilang di kejauhan. Zhang Yida mengangkat tangan dan menekan nomor telepon. Apakah sudah mulai terbakar? Segera. Suara di ujung telepon memberikan jawaban afirmatif. Zhang Yida tersenyum sinis. Kemudian ia juga turun dan mengemudikan mobil menuju utara kota. Dalam perjalanan ke utara kota, suasana hati Liu Ru perlahan menjadi tenang oleh angin dingin. Dia sepertinya mengerti alasan mengapa aku tidak menghubunginya. Dulu aku disuruh tinggal di villa kota utara sebulan. Dia berjanji akan menjemputku ketika waktunya tiba. Namun Zhang Yida sudah keluar dari rumah sakit cukup lama. Dia belum menepati janjinya. Meskipun aku tidak marah, aku tetap akan merasa kecewa. Itulah sebabnya aku tidak menghubunginya. Memikirkan hal ini, alis Liu Ru yang berkerut perlahan melurus. Dia menekan pedal gas dengan lebih kuat. Tidak masalah. Saat bertemu Ye Ping'an, dia akan meminta maaf dengan baik. Dia pasti akan memaafkannya. Dengan cepat, mobil Liu Ru berhenti di lereng setengah bukit tempat villa berada. Dari ujung jalan sampai villa hanya tersisa satu tangga. Begitu memikirkan bahwa dia akan segera bertemu denganku, Liu Ru mempercepat langkahnya. Namun ketika dia menginjak anak tangga berikutnya, pemandangan di depannya membuatnya terhenti di tempat. Nyala api yang membara hampir menerangi separuh langit malam. Gege ngebul bareng pecahan-pecahan bertebaran kemana-mana. Dia tidak bisa berpikir sama sekali. Hanya memikirkan aku masih di dalam. Ping'an. Liu Ru berusaha menerobos tanpa mempedulikan apapun. Boom. Suara ledakan yang keras terdengar. Pecahan dan serpihan terbang seperti anak panah ke segala arah. Tetangga yang datang segera melihat situasi. Segera maju untuk menghentikannya. Itu milik Liu. Tenangkan dirimu. Jika kau menerobos seperti ini, akan berbahaya. Kami sudah menghubungi polisi. Tim penyelamat segera akan datang. Mata Liu Ru memerah. Menatap api. Biarkan aku pergi. Suamiku masih di dalam. Sambil berkata, dia berjuang dengan sekuat tenaga. Ingin melepaskan diri dari ikatan orang-orang. Berlari ke api besar. Itu milik Liu. Jangan masuk. Di dalamnya sama sekali tidak ada. Kalimat ini seperti palu berat. Menyematkan Liu Ru di tempatnya. Dia berbalik dengan kaku. Suaranya bergetar. Kau, apa yang kamu katakan? Tidak lama lagi, tim penyelamat datang dan memadamkan api besar. Puing-puing itu mengeluarkan asap hitam. Tim penyelamat dengan anjing pencari mencari barang berharga di dalam. Menata perhiasan mahal yang tidak terbakar dengan rapi. Ditumpuk di depan Liu Ru. Mengonfirmasi lagi bahwa ada orang di dalam. Liu Ru berdiri terpaku di tempat. Seperti patung. Dia tidak bisa mendengar apapun. Di telinganya hanya ada kata-kata tim penyelamat. Di dalam sini benar-benar tidak ada orang. Sambil merasakan syukur, Liu Ru. Hatinya juga dipenuhi pertanyaan. Dia ingat dengan jelas bahwa dia yang mengantarku ke sini.
Bahkan jika dia meninggalkanku di tengah jalan karena urusan Zhang Yida dengan anakku, dia seharusnya ada di sini. Tapi sekarang dia di mana? Dia pergi kemana? Memikirkan hal ini, Liu Ru tidak memperhatikan yang lain. Segera berlari ke bawah gunung. Saat itu, sekelompok orang datang. Berhenti. Kamu mau kemana? Yang datang adalah ayah Liu Ru. Di sampingnya ada Zhang Yida dan Ibu Liu. Ternyata, Zhang Yida sebenarnya ingin menyaksikan kematianku bersama Liu Ru. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan ayah dan ibu Liu Ru yang mencari Liu Ru. Maka mereka pergi bersama ke atas gunung. Kebetulan bertemu Liu Ru di sana. Mendengar kata-kata ayah Liu, Liu Ru yang sudah tenang berkata dengan tenang, pergi mencari Ye Ping An. Setelah mengatakan itu, dia ingin turun gunung. Namun, kata-kata ayah Liu berikutnya membuatnya terdiam di tempat. Tidak perlu mencarinya lagi. Dia sudah pergi ke luar negeri bersama orang tuanya. Berita ini seperti petir di siang bolong. Liu Ru merasa pusing dan bingung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan suaranya kembali. Apa yang kamu katakan? Ayah menatapnya. Dia merasa marah sejenak. Saat itu, aku telah meminta kepada ayah Liu. Lalu memberitahunya setelah visanya keluar. Dia akan segera pergi ke luar negeri dengan orang tuanya. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia bahkan meminta satu hal dariku. Tunggu sampai dia bercerai denganmu. Memberikan kesempatan untukmu dan Zhang Yida. Kata-kata ayah Liu seperti petir yang menggelegar. Menggema di telinga Liu Ru. Dia hanya merasakan semuanya menjadi sunyi. Dia tidak bisa mendengar apapun. Dan, siapa yang bercerai dengan siapa? Bibir Liu Ru bergetar. Aku hampir tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Dia merasa kosong di pikirannya. Jantungnya terasa seperti terpanggang oleh tangan tak terlihat. Napasnya menjadi cepat dan sulit. Tidak mungkin. Dia pasti bercanda padaku. Aku mencintainya sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba bercerai darinya? Aku pasti sedang bercanda dengannya. Hari itu ketika dia mengantarkanku ke villa di utara kota. Aku bahkan mengangguk patuh menunggu dia menjemputku. Baru sebentar sudah harus bercerai. Dada Liu Ru bergetar hebat. Seolah-olah ada batu besar menekan jantungnya. Membuatnya sulit bernapas. Tangan dia erat memegang pagar. Ujung jari-jari menjadi pucat. Seolah ini satu-satunya yang bisa dia pegang. Jika dibandingkan dengan keterkejutannya, ibu dan anak Liu terlihat jauh lebih tenang. Ibu Liu sebelumnya juga pernah berpikir untuk menyatukan anaknya dengan Liu Ru. Tapi karena status mereka sebagai saudara, mereka hanya bisa menyerah. Kini ayah Liu Ru telah setuju. Namun tampak reaksi Liu Ru dan Zhang Yida. Dia merasa cemas di dalam hati. Pernikahan ini sepertinya tidak sesederhana itu. Sementara itu, Zhang Yida terlihat sangat senang. Dia tidak menyangka aku seperti ini. Paham situasi. Sebenarnya aku pikir perlu usaha lebih. Untuk bisa bersama Liu Ru. Tidak menyangka aku yang mengambil inisiatif. Menghindar darimu. Memikirkan anak. Zhang Yida dengan gembira memeluk Liu Ru dan bersorak. Ya elah, kita akhirnya bisa bersama. Setelah mengatakannya, dia juga tidak memperhatikan ayah dan ibu Liu Ru yang hadir. Dia hendak menunduk untuk menciumnya. Namun Liu Ru langsung mendorongnya. Ya elah. Zhang Yida terlihat bingung. Liu Ru seolah tidak mendengar kata-kata Zhang Yida. Dia hanya terus menggelengkan kepala. Sambil mengucapkan bahwa dia tidak percaya. Ayah Liu Ru diam-diam mengamati reaksi Liu Ru dan Zhang Yida. Tiba-tiba teringat kata-kata yang aku katakan sebelumnya. Asalkan memperhatikan sedikit, maka bisa menyadari Liu Ru dan Zhang Yida. Cinta antara mereka sangat jelas. Kini tampaknya. Ternyata memang begitu. Hanya sayang sekali untuk orang sebaik ini. Melihat reaksi putrinya seperti ini, Liu Fu tidak berkata lebih banyak. Hanya membalikan halaman perjanjian perceraian yang sudah ditandatangani. Sudah semua ditandatangani. Dia membesarkan Zhang Zhong untuknya. Bagaimana dia masih bisa terhubung denganmu? Apa kamu? Liu Ru tertegun melihat perjanjian perceraian yang tertulis namanya. Dan surat perjanjian perceraian dengan nama kami berdua. Setelah lama, dia mengambilnya dengan tangan bergetar. Jari telunjuknya menyentuh nama mereka berdua. Namun tidak bisa menghapus kedua nama ini. Bagaimana bisa? Liu Ru selalu berhati-hati. Tidak pernah mudah menandatangani dokumen. Bagaimana bisa dia menandatangani perjanjian perceraian ini? Pikirannya melayang jauh. Dia samar-samar teringat malam pernikahan mereka. Ada suara yang berbisik lembut di telinganya. Mengatakan bahwa selama dia menandatangani, pihak lain tidak akan pergi untuk bertemu orang-orang baru. Saat itu kesadarannya terpengaruh oleh alkohol. Penuh pikiran agar Zhang Yida tidak pergi untuk kencan buta. Jadi, dia menandatangani. Sekarang dia baru mengerti. Itu adalah aku yang membujuknya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Suara robekan.
Kertas yang hancur beterbangan di udara. Liu Ruye melihat ayah Liu Ru. Berkata kata demi kata. Perjanjian perceraian ini ditandatangani tanpa sepengetahuanku. Aku tidak mengakui. Mungkin dia sudah memperkirakan bahwa Liu Ru akan bereaksi seperti ini. Ayah Liu Ru langsung mengeluarkan akta cerai yang baru saja diterbitkan. Tidak peduli apakah kamu mengakui atau tidak. Kamu dan dia sudah bercerai. Ini yang kutemukan di mobilmu. Sudah larut malam. Kamu bahkan tidak melihatnya. Buku berstempel Departemen Sipil itu seperti pedang tajam. Menusuk Liu Ruye dengan tajam. Dia ingin menghindari akta perceraian ini. Kakinya justru lemas. Hampir terjatuh. Dia memegang pagar. Memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Dia harus mencari aku. Harus segera bertemu dengan aku. Satu-satunya pikiran di kepalanya. Dia tidak ingin bercerai denganku. Tidak boleh sama sekali. Dia berlari turun gunung tanpa mempedulikan apapun. Langit perlahan-lahan mulai cerah. Sinar matahari yang hangat menyinari. Namun dunia Liu Ru sudah terbalik. Pada hari ketika dia mengetahui aku pergi. Setelah beberapa hari, Liu Ru akhirnya menghubungi aku lagi. Kaca depan mobil menghalangi sebagian besar pandangannya. Namun dia masih bisa melihat matahari di ujung langit perlahan-lahan tertutup awan. Langit perlahan-lahan memerah menjadi hitam. Dan hati Liu Ruing, sama seperti langit itu, perlahan-lahan terasa berat. Aku tidak menjawab teleponnya. Tidak ada satupun panggilan. Liu Ru menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menelepon ayah dan ibuku. Namun hasilnya tetap tidak ada yang mengangkat. Tangan Liu Ru yang diletakkan di kemudi perlahan-lahan mengepal. Dia mulai menelepon satu persatu teman-temanku. Kenalan. Bahkan guru lamaku. Telepon teman sekelas. Namun, tidak ada satupun yang bisa memberitahunya aku sebenarnya pergi kemana. Hari kedua setelah dia tahu aku pergi, Liu Ru kembali ke rumah pernikahan kami. Membuka ruang kerjaku yang biasa aku gunakan. Berharap bisa menemukan beberapa petunjuk. Akhirnya, setelah mencari di setiap sudut ruang kerja, dia menemukan botol harapan yang aku tulis sejak lama. Di dalam botol hanya ada satu bintang kecil yang baik buka. Menemukan bahwa itu adalah harapan yang pernah aku tulis. Berharap suatu hari, aku bisa pergi ke Selandia Baru bersama orang yang aku sukai. Hari ketiga setelah dia tahu aku pergi, Liu Ru naik pesawat menuju Selandia Baru. Namun dia mencari di seluruh Selandia Baru. Tidak menemukan jejakku. Dia yang tidak mau menyerah udah keliling Eropa lagi. Namun tetap tidak menemukan jejakku. Saat dia bersiap naik pesawat menuju Amerika, ayah Liu Ru menelepon dan memaksanya untuk kembali. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Ayah Liu Ru melihat putrinya yang penuh keriput di depan mata. Putrinya yang mata merah penuh dengan urat. Menghela napas panjang. Kau dulu menyalahkanku karena memaksamu berpisah dengan Sang Yida. Lalu kau menikah dengan Ye Ping An yang tidak kau cintai. Kini semuanya kembali ke jalurnya. Ping An bercerai darimu dan pergi ke luar negeri. Aku dan Bibi Hi juga tidak lagi menentang hubunganmu dengan Sang Yida. Sekarang kau ribut tentang apa lagi? Jangan bilang padaku bahwa kau masih menyukainya setelah Ping An pergi. Liu Ru merasa pusing dan bingung. Saya hanya mendengar kalimat terakhir dari ayah Liu. Aku suka Ye Ping An. Bagaimana? Mungkin? Liu Ruoyin meskipun tumbuh bersama saya sebagai teman masa kecil. Tapi hatinya selalu tertuju pada Sang Yida. Seandainya saja urusannya dengan Sang Yida tidak terungkap, dia nggak bakal punya masa depan sama aku. Jadi meskipun dia menikah dengan saya, dia juga tidak pernah memiliki perasaan untuk saya. Masih sama seperti sebelum menikah. Berkali-kali dia meninggalkan saya untuk mencari Sang Yida. Dulu ada teman yang tidak bisa menahan diri. Bertanya padanya apakah dia tidak takut saya marah dengan cara ini? Marah. Dia bahkan tidak membuat masalah dengan saya karena pernikahan. Itu sudah cukup. Saya tidak punya hak untuk marah. Kemudian saya mengadu kepada ayah Liu, yang membuat Sang Yida mengancam bunuh diri. Dia sekali lagi marah pada saya. Saat itu juga ada teman yang menelepon untuk menasihatinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah suami istri. Jika dia membuat saya marah, apa yang harus saya lakukan jika saya pergi? Namun Liu Ruoyin sama sekali tidak peduli. Merasa aku sangat mencintainya. Pasti tidak akan pergi. Liu Ruoyin selalu begitu percaya diri. Hingga akta perceraian diserahkan oleh ayah Liu kepadanya. Hingga dia mencariku begitu lama dan tidak menemukan jejakku. Hingga beberapa hari ini dia memotong. Mimpi selalu tentangku. Hingga ayah Liu menyadarkannya. Liu Ruoyin menunduk melihat layar ponselnya. Di situ ada satu-satunya foto pernikahan kami berdua. Juga saat dia masuk ke ruang kerjaku. Melihat foto yang telah aku bersihkan berulang kali. Entah bagaimana, dia menjadikan foto ini sebagai layar ponselnya. Saat ini, melihat mata senyumku yang melengkung di foto, jawaban yang selalu diabaikan dalam hatinya perlahan muncul. Dia pasti menyukai Ye Ping An, kan? Ayah Liu melihat Liu Ruoyin dalam keadaan seperti ini.
menertawakan. Bagaimana dengan Zhang Yida? Apa kamu tidak menyukainya? Aku. Jawaban yang bisa aku berikan dengan cepat setiap kali ditanya di masa lalu. Saat ini, Liu Ruoyin tidak bisa mengucapkannya. Karena Zhang Yida muncul lebih dulu dalam hidupnya dibandingkan saya. Jadi, Liu Ruoyin sangat memperhatikan Zhang Yida. Seiring berjalannya waktu, perhatian ini berubah menjadi rasa memiliki yang aneh. Ketika Zhang Yida berkencan atau bertemu dengan wanita lain, Liu Ruoyin akan merasa tidak nyaman tanpa alasan. Seolah-olah harta yang dia simpan dicuri oleh orang lain. Jadi, dia berulang kali merebut Zhang Yida. Kembali, kembali. Dia mengira ini adalah cinta. Sampai dia bertemu dengan saya. Sampai saya tiba-tiba bercerai dan pergi ke luar negeri. Ketika dia tidak bisa menemukan saya lagi, Liu Ruoyin baru menyadari apa itu cinta sejati. Cinta adalah ketika dia akan mencariku dengan gila-gilaan di seluruh tempat. Cinta adalah ketika setelah saya pergi, dadanya seolah-olah menjadi sebuah kekosongan. Kosong. Bahkan dia mulai berhayal. Selalu merasa bahwa jika dia berbalik, dia akan melihat saya mendekatinya. Dia menyukaiku. Rindu yang menyakitkan. Sepertinya aku sudah tahu siapa orang yang benar-benar aku suka. Suara Liu Ruoyin terdengar sangat berat. Mengenai Zhang Yida. Dia hanyalah saudaraku. Dentang. Pintu ruang kerja dibuka oleh Zhang Yida yang sudah mendengarkan dari luar. Secara tiba-tiba, Zhang Yida dengan mata merah, tertawa sinis keluar dari ruangan. Adik laki-laki. Dia sama sekali tidak bisa percaya. Dua kata ini akan keluar dari mulut wanita yang sudah dicintainya begitu lama. Selama bertahun-tahun. Dulu, Liu Ruoyin sangat mencintainya. Bahkan jika semua orang mengingatkan mereka bahwa mereka adalah saudara, dia akan terus-menerus mengoreksi. Mengatakan bahwa mereka hanyalah sepasang kekasih yang tidak bisa bersama. Dia bahkan berkata padanya, selain status resmi, aku bisa memberimu segalanya. Liu Ruoyin mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius. Jadi Zhang Yida memberikan seluruh hatinya. Dan semua cintanya padanya. Sekarang, dia malah dengan sukarela mengatakan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai saudara. Hahaha. Zhang Yida tertawa sampai hampir menangis. Adik. Siapa kakak yang akan diam-diam mencium adiknya? Siapa kakak yang akan menggagalkan perjodohan adiknya? Siapa kakak yang akan tidur di satu ranjang dengan adiknya? Ibu Liu yang mengikuti dari belakang melihat putranya yang begitu gila. Dia ketakutan dan segera menariknya. Namun, ayah Liu berdiri lebih dulu. Membawa ibu Liu pergi. Masalah rumit harus diselesaikan sendiri. Dentang. Pintu ruang kerja tertutup rapat. Di ruangan kosong, Zhang Yida melihat Liu Ruoyin yang diam dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia hanya merasa hatinya hampir sakit. Dia tidak bisa tidak meragukan. Tahun-tahun ini yang dihabiskan untuk Liu Ruoyin. Apakah masa mudanya sia-sia? Dia tahu. Dengan hubungan mereka. Dalam hidup ini, mereka tidak mungkin bisa bersama secara terbuka. Tapi tidak apa-apa dia tahan banting. Selama Liu Ruoyin mencintainya. Cukup mencintainya seorang saja. Jadi dia rela dia menggagalkan perjodohannya berkali-kali. Bersedia dia membawa dirinya dari pria lain berulang kali. Juga senang dia ninggalin suami barunya dan sepenuh hati nemenin gue. Dia kira mereka bakal terus kayak gini. Hingga tiba-tiba berita perceraian dan kepergianku ke luar negeri datang. Dia sangat senang. Mengira bahwa mulai saat itu dia bisa bersama Liu Ruoyin selamanya. Tapi dia tidak pernah membayangkan. Liu Ruoyin akan menganggapnya sebagai adik. Dan malah jatuh cinta padaku. Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh. Liu Ruoyin hanya bisa menjadi miliknya. Hari itu, bagaimana Liu Ruoyin dan Zhang Yida menyelesaikan masalah di antara mereka. Ayah Liu tidak tahu. Hanya pada malam itu, dia tiba-tiba mendengar suara. Suara teriakan marah dan jeritan wanita dari kamar Liu Ruoyin. Ketika dia dan Ibu Liu tiba dengan terburu-buru, mereka melihat ada dua orang telanjang bulat di dalam kamar. Satu duduk di atas tempat tidur. Satu lagi terjatuh di lantai dengan tubuh tertutup pakaian compang-camping. Menunduk dan menangis. Keesokan harinya, Putri Liu akan menikah dengan saudara tiri ayahnya. Masalah saudara tiri ibunya menyebar ke seluruh kota. Pernikahan antara ayah dan putrinya dengan sepasang ibu dan anak juga menjadi lelucon di seluruh kalangan. Di dalam ruang kerja, Liu Ruoyin menghancurkan semua barang di ruangan. Wajahnya sangat muram. Anda tahu bahwa Zhang Yida gagal meracuni saya. Mengapa saya masih harus menikah dengannya? Ayah Liu tidak menatapnya. Suaranya sangat tenang. Anda sudah mengkhianati seorang pria. Berhentilah menghancurkan hati pria lain. Ruoyin. Ayah juga sudah tua. Hanya ingin melihatmu berkeluarga. Kata-kata ayah Liu tidak membuat Liu Ruoyin sedikit pun tergerak. Dia menatap ayahnya cukup lama. Lalu pergi dengan membanting pintu. Suami yang saya pilih hanya Ye Ping'an seorang.
Lelucon keluarga Liu sampai ke keluarga Ye di seberang lautan. Mendengar kabar bahwa Liu Ruoyin dan Zhang Yida akan menikah, orang tuaku sangat terkejut. Butuh waktu lama untuk mencerna. Ibu saya baru saja bereaksi. Jadi, ketika itu Ping An, kau bilang dia punya seseorang di hatinya. Itu Zhang Yida. Aku sudah tahu sejak lama tentang hubungan Liu Ruoyin dan Zhang Yida. Hanya mengangguk dengan tenang. Dentang. Ayahku marah dan memukul meja dengan keras. Bagus, kau Liu keluarga. Aku bilang, mengapa keluarga Liu begitu terburu-buru datang ke sini tahun itu? Ternyata, mereka mau pakai anak kami buat nutupin aib keluarga mereka. Wajah ibuku juga menjadi suram. Terus-menerus tersenyum sinis. Keluarga Liu benar-benar pandai menghitung. Tidak peduli apakah pemisahan berhasil atau tidak. Semua kemarahan akan dilampiaskan pada Ping An. Mereka malah santai. Anakku justru menjadi orang yang terkutuk sepanjang masa. Aku juga berpikir seperti itu. Bukankah begitu? Jelas-jelas keluarga Liu memaksa Liu Ruoyin untuk menikahiku. Liu Ruoyin justru menyalahkan semua kesalahan dan kebencian pada diriku yang tidak bersalah ini, yang kemudian membuatku begitu putus asa. Untungnya, dalam hidup ini aku berhasil memutuskan hubungan buruk dengan Liu Ruoyin tepat waktu. Mulai sekarang, keluarga Liu juga baik. Liu Ruoyin juga sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya sudah sepenuhnya tidak ada hubungannya dengan saya. Ayah dan ibu saya di samping semakin marah memikirkannya. Mereka segera ingin membeli tiket pesawat pulang untuk menuntut Liu Ruoyin. Saya segera menghentikan kedua orang tua itu. Setelah banyak meyakinkan, barulah mereka mengurungkan niat itu. Setelah ayah dan ibu saya akhirnya mereda, pengurus rumah tiba-tiba masuk dari luar. Dengan wajah bingung melihat mereka. Tuan, Nyonya, Nona. Di luar pintu, ada seseorang yang datang. Mengatakan bahwa dia adalah istri Nona. Pengurus rumah baru yang dipekerjakan oleh keluarga Ye setelah tiba di Inggris. Tidak mengenal Liu Ruoyin. Tapi dia tahu bahwa Nona masih lajang. Tidak segera membiarkan Liu Ruoyin masuk. Melainkan membiarkannya menunggu di luar. Dia sendiri masuk untuk melaporkan. Begitu mendengar Liu Ruoyin datang, ayah saya tiba-tiba melemparkan cangkir teh yang dipegangnya ke tanah. Memanggilnya. Pengurus rumah tidak berani bertindak sembarangan. Dia melihat bahwa orang itu berpakaian luar biasa. Mengetahui bahwa latar belakang orang itu tidak biasa. Jika sampai tersinggung, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Melihat pengurus rumah dengan wajah bingung, saya mulai berbicara. Katakan padanya, saya tidak ingin bertemu. Dengan cepat, pengurus rumah kembali. Tuan muda, dia bilang tidak akan pergi jika tidak bertemu denganmu. Saya berpikir sejenak, mengikuti pengurus rumah menuju pintu keluar. Ping An, ibu saya tiba-tiba memanggil saya. Aku tahu apa yang dikhawatirkan ibuku. Lalu saya tersenyum kepada ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah tahu. Sebuah pintu besar yang berat memisahkan saya dan Liu Ruoyin. Saya sudah tahu saat pergi. Dengan kemampuan keluarga Liu, Liu Ruoyin menemukan saya hanyalah masalah waktu. Jika saya tidak salah ingat, hari ini seharusnya adalah hari pernikahan Liu Ruoyin dan Zhang Yida. Dia tidak menjadi pengantin di dalam negeri. Berlari ke sini. Ingin mengingat kembali dengan saya, mantan suaminya. Jelas Liu Ruoyin tidak berpikir demikian. Melihat saya mendekat langkah demi langkah. Matanya yang awalnya suram perlahan-lahan menjadi cerah. Ping An, jika tidak ada pintu di tengah, Liu Ruoyin mungkin sudah berlari dan memeluk saya sejak lama. Dibandingkan dengan kegembiraan Liu Ruoyin, saya sangat tenang. Tatapan saya padanya tidak menunjukkan sedikit pun gelombang. Kenapa kamu datang? Dulu, ketika saya berada di samping Liu Ruoyin, suara saya selalu lembut dan sabar. Sekarang, saya justru tenang dan terasing. Liu Ruoyin agak tidak terbiasa dengan nada suara saya yang seperti ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak. Saya datang untuk menjemputmu pulang. Mungkin dia menyadari bahwa kata-katanya agak aneh. Dia menambahkan, perceraian kita. Saya tidak setuju. Kamu tetap suami aku, loh. Suami. Saya merasa ini agak lucu. Kita sudah menikah begitu lama. Dia tidak pernah menganggap saya sebagai suami. Sekarang saya tidak mencintainya lagi. Sekarang dia malah ingat bahwa saya suaminya. Liu Ruoyin, saya tidak perlu persetujuanmu untuk bercerai. Apalagi, bukankah kamu masih punya Zhang Yida? Mendengar kata-kata itu, ada sedikit kepanikan di mata Liu Ruoyin. Saya tidak akan bersama Zhang Yida. Dia hanya saudaraku. Ping An, di hatiku hanya ada kamu. Aku tertawa mendengar kata-katanya. Mengatakan setiap kata. Liu Ruoyin, di dalam hatimu ada seseorang. Tapi orang itu pasti bukan aku. Jika saat itu kamu atau keluarga Liu lebih awal mengatakan padaku bahwa kamu menyukai Zhang Yida,
Aku pasti tidak akan menikahimu. Dengan begitu aku juga tidak akan terluka oleh sikapnya yang menjauh. Dan terluka parah karena penolakan. Hal-hal di masa lalu. Anggap saja tidak pernah terjadi. Jangan lagi mencariku di masa depan. Aku tidak akan menoleh lagi untukmu. Aku mengatakannya dengan tegas. Lalu tanpa ragu berbalik. Menghilang dari pandangan Liu Ruoyin. Liu Ruoyin masih terbenam dalam kata-kataku. Sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir. Saya tidak ingin menikahinya. Padahal sebelumnya aku sangat menyukainya. Ketika mendengar perjanjian antara dua keluarga, keceriaan di matanya hampir meluap. Kenapa? Padahal dia juga sudah menjelaskan hubungannya padaku. Hubungannya dengan Zhang Yida. Kenapa aku tidak bisa memberinya satu kesempatan? Tangan Liu Ruoyin perlahan mengepal. Kuku menancap ke telapak tangan, rasa sakitnya menyebar ke seluruh tubuh. Namun dia sama sekali tidak menyadarinya. Hanya berdiri di tempat seperti patung. Hingga hujan deras turun dengan lebat, menyelimutinya. Dia tetap tidak bergerak. Seperti, kita kembali, tidak ada yang lebih baik. Entah sudah berapa lama. Suara pria lembut terdengar di samping Liu Ruoyin. Dia tertegun dan berbalik. Dan melihat Zhang Yida di sampingnya memegang payung untuknya. Melihat Liu Ruoyin yang matanya kosong. Zhang Yida hanya merasa tenggorokannya tercekik seperti ada yang menyumbat. Tidak bisa ditelan maupun dikeluarkan. Hari ini seharusnya menjadi hari terbahagia dalam hidupnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi adik Liu Ruoyin. Melainkan menjadi Tuan Liu yang bisa berdiri di sampingnya dengan bangga. Namun, pengantinnya melarikan diri. Dia terbang semalaman dengan pesawat pribadi ke Inggris. Namun, dia melihatnya berdiri terpaku di depan pintu rumah Ye. Apa? Jelas-jelas aku sudah tidak mencintainya. Kenapa dia masih begitu terobsesi? Tidakkah kamu bisa menoleh dan melihatku? Saat ini, Zhang Yida sudah tidak lagi merasa bangga seperti sebelumnya. Hanya tersisa kerendahan hati yang tak ada habisnya. Dia berpikir, meskipun Liu Ruoyin sekarang tidak menyukainya, lalu, mereka setelah semua memiliki persahabatan selama bertahun-tahun. Masa depan masih memiliki waktu yang begitu lama. Dia pasti akan menyukainya. Namun, Liu Ruoyin tidak akan memberinya jawaban yang memuaskan. Zhang Yida, apa yang terjadi di antara kita hanyalah sebuah kesalahan. Memaksakan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Zhang Yida sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia tiba-tiba memukul payungnya ke arah Liu. Sambil menangis dan berteriak. Lalu bagaimana denganmu? Dia sudah tidak mencintaimu. Kenapa kamu masih memaksanya untuk menoleh kembali? Liu Ye, kamu hanya bisa bersamaku. Liu Ruoyin tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak meliriknya sekalipun. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tirai hujan. Liu Ruoyin. Tidak peduli seberapa keras Zhang Yida memanggil namanya dengan penuh rasa sakit. Dia tidak pernah berhenti sejenak. Zhang Yida mulai bergetar hebat. Dia mencengkeram telapak tangannya. Mengambil napas 3 kali. Panjang-panjang. Dia menoleh dan menatap villa itu dalam-dalam. Kemudian dia juga menghilang di balik tirai hujan. Saya merasa sudah mengatakannya dengan cukup jelas dan tegas. Namun, keesokan harinya di pesta, saya bertemu lagi dengan Liu Ruoyin. Dan Zhang Yida yang selalu mengikutinya dengan waspada. Zhang Yida yang waspada terhadap pria lain yang mendekat. Saya sebenarnya ingin berpura-pura tidak melihat dan berbalik. Dia akan berjalan menuju salah satu penguasa. Namun, sebuah tangan panjang tiba-tiba menghalangi di depan saya. Ping An. Suara pria yang dalam dan serak terdengar. Namun, pandangan saya jatuh pada wajah Zhang Yida. Ekspresi di wajah Zhang Yida sangat beragam. Cemburu, waspada, galau. Segala sesuatu ada. Dalam keadaan bingung. Saya seolah melihat diri saya yang lama sekali. Dulu, saya juga seperti Zhang Yida sekarang. Waspada terhadap setiap pria yang mendekati Liu Ruoyin. Hasilnya hanya mengabaikan Zhang Yida. Aku menarik kembali pandanganku. Melihat kembali Liu Ruoyin. Itu milik Liu. Mohon beri jalan. Nada yang dingin membuat wajah Liu Ruoyin sekejap menunjukkan rasa sakit. Ping An, apakah kita harus begitu asing? Jarak. Sudut bibirku melengkung dengan senyuman dingin. Jika aku memanggilmu Nona, itu sudah dianggap asing. Lalu bagaimana dengan sikapmu terhadapku setelah menikah? Apalagi, kita sekarang berada dalam status mantan suami dan mantan istri. Kamu juga memiliki pasanganmu sendiri. Menjaga jarak dasar bukankah seharusnya? Aku malas untuk terus terlibat dengan Liu Ruoyin di sini. Aku langsung menepis tangannya. Mengangkat kaki dan berjalan menjauh. Ping An. Liu Ruoyin secara naluriah ingin mengikutinya. Tapi bagaimana Zhang Yida bisa memberinya kesempatan itu? Dia memegang tangan Liu Ruoyin. Matanya penuh dengan permohonan kayak gitu ya? Akulah suamimu. Kata-kata yang menyedihkan membuat Liu Ruoyin tanpa sadar mengernyitkan dahi. Dia menatap Zhang Yida yang tampak ingin menangis dengan dingin.
Dia ngerasa Zhang Yi dan nangis itu nyebelin banget. Saya tidak akan menangis. Meskipun dia pernah mengirimku pergi demi Zhang Yida. Saya bisa dengan cepat mengatur emosiku. Tidak akan seperti Zhang Yida di depanku ini. Semakin dia mengabaikannya, dia semakin menangis dengan keras. Suara keduanya segera menarik perhatian sekelompok orang yang ingin menonton. Kisah saudara tiri Liu yang menikah. Lelucon ini sudah lama terdengar sampai ke luar negeri. Lagi pula, semua orang memiliki pendidikan. Tidak ada yang membicarakannya di depan mereka. Hanya saja tatapan penuh ejekan itu membuat Liu Ruoyin merasa tidak nyaman. Sebagai pewaris masa depan keluarga Liu, dia selalu menjadi pusat perhatian di pesta. Tapi ini adalah pertama kalinya dia dipandang dengan tatapan yang aneh seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan kuat, dia menarik tangan Zhang Yida dari lengannya. Zhang Yida, saya mengingatkanmu sekali lagi. Kita tidak menikah. Kamu bukan suamiku. Kita tidak akan memiliki kemungkinan. Liu Ruoyin melemparkan kalimat ini, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang menuju aula lain. Tinggallah Zhang Yida yang tertegun di tempatnya. Melihat bayangannya menghilang, rasa tertekan di matanya perlahan berubah menjadi kebencian dan ketidakpuasan. Kuku mencabik telapak tangannya. Darah menetes dari celah tangannya ke tanah. Ping An. Dari jauh. Saya sedang asyik berbincang dengan seorang nyonya. Tiba-tiba suara marah datang dari belakang. Saya secara naluriah menoleh dan melihat Zhang Yida dengan wajah penuh kebencian, yang berlari menuju saya dengan marah. Mengangkat tangan seolah ingin menampar wajah saya. Saya cepat tanggap menahan tamparan Zhang Yida, dan dengan cepat menyiramkan anggur merah ke wajahnya. Ah, tampar. Kemudian sebuah tamparan juga jatuh di wajah Zhang Yida. Wajahnya yang pucat tiba-tiba memerah dan bengkak. Zhang Yida, kamu kenapa gila? Aku sudah bertahan menghadapi Zhang Yida selama bertahun-tahun demi Liu Ruoyin. Sekarang aku tidak lagi mencintainya. Tentu saja, aku tidak perlu lagi bersikap baik kepada Zhang Yida. Rambut Zhang Yida yang rapi terus berantakan karena tamparanku. Rambutnya yang berantakan menutupi setengah wajahnya yang gila. Dan sepasang mata jahatnya yang seperti biji popi. Dia menatapku yang tampak tenang untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghapus air alkohol yang menetes di wajahnya dengan kasar. Aku gila. Lalu, apa yang kau lakukan sekarang? Sepanjang hari menggoda Liu Ruoyin di mana-mana. Ye Ping An, apakah kau masih punya rasa malu? Pukulan. Aku kembali menamparnya. Jika tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Kau harus mengerti. Aku dan Liu Ruoyin sudah tidak ada hubungan sama sekali. Dia yang terus-menerus menggangguku. Kamu tidak pergi mencarinya. Marah padaku itu bukan tindakan seorang pria. Tapi Zhang Yida sama sekali tidak bisa mendengarkan satu kata pun. Kepalanya penuh dengan kebencian. Ketika Liu Ruoyin mulai mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengannya, dia sudah berpikir untuk langsung datang menemuiku untuk menyelesaikan masalah. Tapi Ibu Liu yang biasanya memanjakannya justru anehnya menghalanginya. Dia bahkan menyuruhnya untuk sedikit menahan diri. Katanya agar menjadi lebih rendah hati. Dengan begitu, Liu Ruoyin baru akan merasa kasihan padanya. Merasa sakit hati untuknya. Dia selalu menjadi anak yang patuh pada ibunya. Saya melakukan hal yang sama. Tapi tidak ada efek sama sekali. Liu Ruoyin tetap pelit bahkan untuk sedikit. Tidak mau menaruh perhatian padanya. Dia sepenuhnya memikirkan aku. Meskipun Zhang Yida sudah masuk ke keluarga Liu sejak kecil, dia juga bisa dibilang dimanjakan. Bagaimana dia bisa menahan perlakuan yang tidak adil ini? Jadi dia langsung datang mencari biang keladi, menyelesaikan masalah. Kamu Ping An. Seharusnya kamu sudah berada dalam api sejak awal. Hanya aku, Liu Ruoyin baru bisa sepenuhnya menjadi miliknya. Sampai di sini, dia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan ini. Tiba-tiba menarik tanganku dan mendorongku jatuh ke tangga. Saat ini aku berdiri di bawah balkon luar. Jalan keluar hanya ada satu, yaitu tangga yang tinggi dan panjang. Jika seseorang jatuh, pasti akan terluka parah. Tentu saja aku tidak mungkin membiarkan Zhang Yida menang. Aku berjuang sekuat tenaga. Namun saat ini, Zhang Yida sudah dikendalikan oleh kebencian. Di detik berikutnya, kakiku tiba-tiba tidak ada pijakan. Seluruh tubuhku jatuh lurus ke tangga. Ping An. Liu Ruoyin yang datang dari jauh melihat pemandangan ini. Pikiranku seketika kosong. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya hanya sempat melindungiku. Dengan suara ledakan yang keras, Liu Ruoyin dan aku jatuh bersama ke tangga. Sudah lama berlalu. Di bawah Liu Ruoyin, perlahan-lahan muncul bunga berwarna. Ah! Sesuatu telah terjadi. Seketika suara teriakan orang-orang. Suara alarm. Suara ambulans bercampur menjadi satu. Saya hanya merasa sangat mengantuk. Begitu mata tertutup, saya sepenuhnya kehilangan kesadaran. Plek. Di luar ruang operasi,
Ibu Liu memberi tamparan keras di wajah Zhang Yida. Suaranya penuh dengan kekecewaan. Bagaimana mungkin saya memiliki anak seperti kamu? Ibu Liu selalu berpikir bahwa anaknya yang berani hanya bisa melakukan tindakan memberi obat kepada Liu Ruoyin. Tak disangka dia berani mendorong orang dari tempat tinggi. Seandainya bukan karena hal ini, ayah Liu tidak akan marah. Memeriksa masa lalu Zhang Yida, dia baru tahu bahwa anak kandungnya berani membakar orang. Zhang Yida menundukkan kepala menutupi wajahnya. Setelah lama baru dia menjawab, "Bukankah ini yang Anda ajarkan kepada saya, Ibu?" Ketika Zhang Yida berusia 6 tahun, Ibu Liu tidak tahan dengan mantan suaminya yang terus-menerus mabuk. Dengan tegas memilih untuk bercerai. Dia pergi dengan syarat membawa Zhang Yida tanpa harta. Kehidupan seorang janda dan anak yatim tidaklah mudah. Setelah lama diganggu dan dilecehkan oleh berbagai orang, Ibu Liu kembali melawan. Dia berhasil menikah dengan ayah Liu yang telah kehilangan istrinya sambil membawa anaknya. Dia berubah menjadi nyonya baru keluarga Liu. Kehidupan yang nyaman membuat Ibu Liu tegang. Sarafnya akhirnya bisa rileks. Dalam keadaan tidak ada kerjaan, dia mulai memfokuskan perhatian pada Zhang Yida. Dia mengajarkan semua pengalamannya selama bertahun-tahun kepada Zhang Yida. Mengatakan kepadanya bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik. Untuk menjalani kehidupan yang baik. Saya pernah bilang, kamu bisa berusaha dengan segala cara untuk mendekati seseorang. Tapi saya tidak menyuruhmu melakukan hal-hal seperti itu. Ibu Liu marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengangkat tangan dan memberikan tamparan lagi. Sudah cukup. Jangan berisik lagi. Ayah Liu yang baru saja menandatangani dokumen di ruang operasi tiba-tiba berteriak. Berhasil menghentikan tindakan Ibu Liu. Ibu Liu segera merasa matanya memerah. Dengan penuh penyesalan, dia menatap ayah Liu. Seorang Cheng. Masalah ini adalah kesalahanku. Belum selesai berbicara. Sebuah air mata mengalir dari wajah Ibu Liu. Dulu, trik yang selalu berguna bagi ayah Liu. Sekarang tidak ada efeknya. Namun, wajah ayah Liu sedikit mereda. Bagaimanapun juga, dia adalah istri selama bertahun-tahun. Dia tidak menjawab. Hanya meminta Ibu Liu untuk mengikutinya. Meminta maaf kepada keluarga Ye di ruang perawatanku. Namun, keluarga Ye bahkan tidak membiarkan mereka masuk. Kalian berdua lebih baik pulang saja. Keluarga Ye kami adalah keluarga kecil. Kami benar-benar tidak mampu menanggung permintaan maaf kalian. Ayahku mengangkat tangan di depan pintu ruang perawatan. Wajahnya terlihat sangat buruk. Awalnya berpikir bahwa setelah putraku bercerai dari Liu Ruoyin, semuanya akan baik-baik saja. Tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Meskipun keluarga Ye masih tidak sebanding dengan keluarga Liu. Namun, ayahku sama sekali tidak memberi sedikit pun muka kepada keluarga Liu. Bagaimanapun juga, di dalam hatinya, putranya sendiri yang paling penting. Ayah Liu juga tahu bahwa mereka yang salah dalam masalah ini. Jadi tidak bisa marah. Hanya bisa dengan khawatir menanyakan keadaanku. Karena ada Liu Ruoyin yang menjadi bantalan. Jadi aku tidak terlalu terluka. Hanya perlu istirahat beberapa hari saja. Setelah mendengar bahwa aku baik-baik saja, hati Ibu Liu yang cemas juga menjadi tenang. Meskipun dia memang sangat marah pada tindakan putranya. Tapi dia juga tidak ingin putranya menambah satu nyawa lagi. Setelah meminta maaf kepada orang-orang dari keluarga Ye, Ibu Liu baru pergi bersama ayah Liu berdua. Tiba-tiba suara ayahku terdengar dari belakang mereka. Ibu Liu dan ayah Liu berhenti melangkah. Tapi tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat Liu Ruoyin lagi di masa depan. Makna dalam kata-kata itu sudah jelas. Ayah Liu tidak menjawab. Terus pergi bersama Ibu Liu dan menghilang di luar pintu. Dan ayahku tahu. Dia akan setuju. Hari ketiga Liu Ruoyin dalam keadaan koma. Dia akhirnya sadar. Setelah ayah Liu memperhatikan kesehatannya, dia menyerahkan penanganan Zhang Yida kepadanya. Meskipun Ibu Liu merasa sakit hati untuk anaknya, tetapi juga tidak ingin dia terus bingung. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Ruoyin terdiam sejenak. Lalu perlahan-lahan membuka suara. Aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Di ruang perawatan yang tenang, Liu Ruoyin diam-diam menatap Zhang Yida yang menunduk. Tidak berani melihat Zhang Yida di depannya. Tiba-tiba, dia teringat hari pertama bertemu dengan Zhang Yida. Sore itu, Zhang Yida yang mengenakan kemeja pink menggenggam tangannya. Dengan senyum manis berkata, "Jadi, apakah kamu akan menjadi kakakku?" Seseorang yang begitu murni dan baik hati. Bagaimana bisa berubah menjadi sosok yang kejam seperti sekarang? Kenapa? Setelah dia mengajukan pertanyaan ini, butuh waktu lama untuk mendapatkan jawaban dari Zhang Yida. Dia menangis sambil berkata pelan, "Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa menerima kamu bersama pria lain." Zhang Yida menangis dengan sangat menyedihkan. Tapi tetap saja tidak membuat Liu Ruoyin merasa kasihan sedikit pun. Dia menutup matanya. Memanggil pelayan.
Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Artinya dia tidak akan mengurus Zhang Yida lagi. Jangan. Liu Ruoyin. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa masuk penjara. Wajah Zhang Yida dipenuhi ketakutan. Tapi Liu Ruoyin tetap tidak bergerak. Liu Ruoyin. Zhang Yida berjuang sekuat tenaga. Kuku-kukunya menggoreskan bekas panjang di kusen pintu. Tapi dia tetap diseret keluar oleh pelayan. Suara tangisan Zhang Yida yang menyedihkan terhalang oleh pintu ruang perawatan yang tebal. Liu Ruoyin baru membuka matanya kembali. Dia berbalik dan turun dari tempat tidur. Sudah lama sejak dia pingsan hingga terbangun. Dia tidak memiliki informasi tentangku sama sekali. Dia bertanya secara tidak langsung kepada orang lain. Tapi mereka semua tutup mulut. Liu Ruoyin semakin merasa tidak tenang. Jadi setelah mengurus Zhang Yida, dia mengabaikan tubuhnya yang belum sembuh dan bergegas keluar dari ruang perawatan. Saat berikutnya, dua pengawal yang bertanggung jawab segera menghentikannya. Nona, Tuan baru saja mengeluarkan perintah. Kamu tidak boleh lagi mencari Tuan Ye. Liu Ruoyin sama sekali tidak mendengarkan. Hanya membiarkan dua pengawal pergi. Namun kedua pengawal itu tidak mendengarkan. Tetap menghentikannya. Nona, tolong jangan menyulitkan kami lagi. Liu Ruoyin. Suara teriakan yang keras tiba-tiba menghentikan perjuangan beberapa orang. Ayah Liu berdiri di kejauhan dengan tatapan dingin melihat putrinya. Kembali ke kamar. Ayah, kenapa tidak membiarkan saya menemuinya? Ayah Liu tertawa sinis. Dia punya hak apa untuk menemuimu? Kamu telah melakukan begitu banyak hal yang berlebihan. Apalagi yang bisa kamu tunjukkan untuk menemuinya? Pertanyaan yang bertubi-tubi membuat Liu Ruoyin tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat tidak bisa berkata-kata, Ayah Liu juga tidak lagi memperhatikannya. Hanya meminta pengawal untuk terus menjaga pintu. Malam itu, Ayah Liu menerima berita bahwa Liu Ruoyin melarikan diri untuk menemuiku. Tuan, apakah harus mengejar Nona kembali? Ayah Liu menggelengkan kepala. Tidak perlu. Biarkan dia merasakan kesulitan. Dengan cara ini, dia bisa belajar dari kesalahan. Tengah malam, seorang wanita yang mengenakan pakaian rumah sakit terengah-engah berlari ke rumah besar keluarga Ye. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Liu Ruoyin. Para penjaga keluarga Ye tidak membiarkannya masuk. Kemudian, pengurus rumah itu keluar dengan pesan dari ayahku. Itu milik Liu. Mohon, berbaik hatilah. Jangan lagi menyakiti tuan muda keluarga kami. Guntur, sebuah kilat membelah langit. Menerangi wajah Liu Ruye yang pucat. Hujan deras menghantam wajahnya. Baru saja mengembalikan pikirannya yang melayang jauh. Apa yang disebut dengan luka? Sekarang wajah kepala pelayan itu benar-benar berubah dingin. Nona Liu memang mudah lupa. Apakah kamu lupa tentang menyembunyikan perasaan terhadap adik tiri yang berbeda ayah? Dan menikah dengan tuan muda keluarga kami? Lupa deh. Habis nikah malah berkali-kali cuekin tuan muda demi si Zhang Yida. Lupa tentang berulang kali mengganggu tuan muda kami? Juga. Di matamu, Nona Liu, semua ini tidak dianggap sebagai luka. Namun semua ini hampir merenggut nyawa tuan muda kami. Tapi Nona Liu, jangan berpikir terlalu banyak. Tuan muda kami sekarang juga tidak membutuhkan permintaan maafmu. Guntur. Sekali lagi suara petir yang besar menggema di telinga Liu Ru seperti dengungan. Dia menggenggam tangannya dengan erat, berusaha menekan seluruh tubuhnya yang bergetar. Yan Ruya bukannya tidak tahu kalau kelakuannya bakal nyakitin aku. Tapi saat itu, hatinya penuh dengan Zhang Yida. Dia juga merasa aku selalu pemaaf. Tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Bahkan jika aku benar-benar marah. Paling tidak, dia akan meminta maaf padaku. Bahkan kemudian dia lupa untuk meminta maaf. Dia masih merasa aku tidak akan peduli. Sekarang aku benar-benar tidak peduli. Tapi Liu Ruye hanya merasa hatinya kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang melarikan diri dari tubuhnya. Dan dia tidak bisa lagi menangkapnya. Kata-kata kepala pelayan keluarga Ye di samping masih berlanjut. Melihat Liu Ruye yang basah kuyup. Dengan wajahnya yang pucat. Kepala pelayan menutup mulutnya. Kemudian mengganti nada suaranya menjadi lebih halus. Itu milik Liu. Kamu juga tahu. Keluarga Ye kami kecil dan usaha kami juga kecil. Sungguh tidak bisa bersaing dengan keluarga Liu kalian. Jika kamu terus terlibat dengan tuan muda lagi, hanya akan sama-sama rugi. Tolong biarkan dia pergi sekarang. Jangan datang mencarinya lagi. Dum. Pintu besi yang berat ditutup dengan keras di depan Liu Ruye. Saat menutup, pintu itu mengeluarkan suara dengungan yang berat. Membuat jantungnya juga bergetar. Setelah sekian lama, Liu Ruye baru mengangkat kepalanya untuk melihat villa yang gelap di kejauhan. Senyumnya mengandung kepahitan di sudut bibirnya. Sejak urusannya dengan Zhang Yida terungkap. Setelah aku bercerai dengannya, semua orang menyuruhnya untuk melepaskanku. Teman-teman bilang apa yang dilakukannya terlalu berlebihan. Meskipun ia meminta maaf dengan tulus.
saya belum tentu memaafkannya. Lupa deh. Habis nikah malah berkali-kali cuekin tuan muda demi si Zhang Yida. Menyembunyikan urusannya dengan Zhang Yida udah aku sen. Dia tidak mengamuk karena masalah pernikahan. Itu sudah cukup baik. Jika dia terus mengganggu, hanya akan menjadi tidak masuk akal. Kepala pelayan keluarga Ye juga memohon agar dia melepaskanku. Dia bilang jika kita terus terlibat, hanya akan sama-sama rugi. Dan aku bilang bahwa aku tidak akan pernah kembali padanya lagi. Tapi Liu Ruye tidak rela. Aku sudah mencintainya begitu lama. Dia baru menyadari cintanya padaku. Cinta yang seharusnya saling mencintai ini telah dia hancurkan tanpa disadarinya. Belum sempat memperbaiki, sudah dijatuhi hukuman. Hukuman. Liu Ru bergerak sedikit. Ingin membuka kembali pintu besar keluarga Ye yang tertutup. Tapi dia baru saja mengangkat tangannya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya lemas. Matanya gelap dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Liu Ru sakit. Dia terus memanggil namaku. Lagi pula, dia adalah darah daging yang telah aku besarkan selama lebih dari 20 tahun. Liu Fu meskipun menyalahkannya. Saat ini, hatinya juga melunak. Dia tidak punya muka untuk memintaku datang ke rumah sakit melihat Liu Ruye. Dia hanya meminta seseorang untuk memberiku telepon. Memohon agar aku menemani Liu Ru berbicara. Karena teleponnya di loudspeaker. Selain aku, ayah dan ibuku juga mendengar isi telepon dengan jelas. Begitu mendengar permohonan Liu Fu, ayahku dan ibuku sangat marah sampai ingin merebut telepon dari M. Mereka telah mencintai dengan sepenuh hati selama lebih dari 20 tahun. Anak mereka telah dicintai oleh Liu Ruye selama ini. Mereka tidak memperhitungkan, itu sudah dianggap habis. Liu Fu sebelumnya telah membantu keluarga Ye. Sekarang bagaimana Liu Fu bisa merasa berani untuk mengajukan permintaan ini? Saya menahan orang tua yang ingin M. Sambil memegang telepon, aku berjalan ke arah balkon. Paman Liu, saya bisa memenuhi permintaan Anda ini. Saya juga bisa pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Tapi saya punya satu permintaan. Di ujung telepon, Liu Fu sangat bersemangat. Dia sudah siap untuk di-M oleh keluarga Ye. Tak disangka, aku akan setuju dengan permintaannya tanpa ragu. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu bisa datang ke rumah sakit untuk melihat Ruye. Saya akan menyetujui apapun yang Anda minta. Aku melihat matahari terbenam perlahan di kejauhan. Saya harap, ke depannya, Liu Ruye tidak lagi muncul dalam hidupku. Kita benar-benar sudah saling menghapus. Liu Fu terdiam sejenak. Akhirnya ia setuju juga. Aku menutup telepon. Setelah merapikan diri, aku pergi ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, Liu Ruye akhirnya demam tinggi dan terbangun dari koma. Karena kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Jadi ketika melihatku di sampingnya, ia hanya merasa seperti sedang bermimpi. Itulah sebabnya ia hanya bisa tersenyum pahit. Sekali lagi, itu bukan mimpi. Suara laki-laki W terdengar di telinganya. Liu Ruye tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dengan bersemangat ia ingin bangkit untuk memelukku. Namun Liu Ruye yang sudah lama sakit tidak punya banyak tenaga. Ia baru saja duduk tiba-tiba jatuh kembali ke tempat tidur. Selamat. Ia menatap orang di depannya dengan tatapan kosong. Seolah-olah ingin mengukir wajahku selamanya dalam ingatannya. Dibandingkan dengan kegembiraan Liu Ruye, aku justru terlihat sangat tenang. Liu Ruye, aku pikir sesuai dengan karaktermu. Tidak akan terus menggangguku setelah kita bercerai. Liu Ruye secara naluriah ingin menjelaskan kembali. Tapi aku justru menggelengkan kepala padanya. Lanjutku. Lagi pula sepertinya di hatimu tidak pernah ada aku. Sebenarnya sudah sejak lama. Aku sudah tahu ada yang tidak beres antara kamu dan Zhang Yida. Tapi aku pikir kalian adalah saudara. Bagaimanapun juga, tidak mungkin kalian melakukan hal yang melanggar norma. Jadi aku menghilangkan keraguan itu. Ternyata keraguanku benar. Tapi aku masih memiliki harapan padamu. Merasa bahwa setelah kita menikah, kamu akan lebih menahan diri. Akan perlahan-lahan mengalihkan hatimu padaku. Tapi kamu tidak melakukannya. Liu Ruye, kamu tahu tidak? Aku tahu setiap kebohongan yang kamu katakan untuk Zhang Yida. Dulu aku berharap kamu mengaku secara sukarela. Kemudian aku juga malas untuk membongkarnya. Karena aku tidak mencintaimu lagi. Coba bayangkan. Jika kamu ada di posisiku. Jika kamu mengalami apa yang aku alami. Apakah kamu masih bisa memaafkan dirimu sendiri? Suara saya tetap tenang dari awal hingga akhir. Seperti sedang menceritakan kisah orang miskin. Setelah saya selesai berbicara, aku juga melihat rasa bersalah di wajah Liu Ruye. Penyesalan dan banyak emosi kompleks lainnya. Liu Ruye memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada saya. Namun, dia hanya mengucapkan 3 kata. Maaf. Padahal saya sangat mencintainya. Dia malah meninggalkan saya. Maaf. Dia jelas-jelas berbohong kepada saya. Namun, dia merasa itu wajar. Maaf. Dia jelas tahu saya sedih.
Tapi dia tetap tidak peduli. Maaf, dia jelas tahu saya tidak peduli. Namun, dia tetap tidak puas. Permintaan maaf Liu Ruye akhirnya datang setelah melewati 2 kehidupan saya. Akhirnya sampai di samping saya. Saya sangat ingin berpura-pura besar hati dan tersenyum kepada Liu Ruye. Lalu mengucapkan satu kalimat, tidak apa-apa. Saya sudah tidak peduli lagi. Namun, begitu saya membuka mulut, saya merasakan air mata yang pahit. Dalam tatapan panik Liu Ruye, saya mengangkat tangan dan menyentuh wajah saya. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya telah menangis. Tapi apa yang bisa membuat saya sedih? Saya jelas-jelas sudah tidak mencintainya lagi. Saya tidak mengerti. Tapi saya juga tidak akan mencari jawaban lagi. Tak lama setelah Liu Ruye keluar dari rumah sakit, dia secara khusus mengundang saya sekali lagi. Dia bilang ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Setelah berpikir, saya tetap setuju. Saat pesawat mendarat, ketika saya melihat Liu Ruye di luar terminal, wajahnya terlihat sedikit terkejut. Liu Ruye mengenakan pakaian yang sudah lama. Pakaian yang dikenakan saat dia berkencan dengan saya, yang dipilih oleh ayahnya. Ekspresi terkejutnya membuat Liu Ruye tertawa kecil. Dia secara naluriah ingin meraih tangan saya. Tapi seketika dia teringat akan status kita sekarang. Dia pun diam-diam menarik kembali tangannya. Ayo pergi. Ketika Liu Ruye menjemput saya, dia masih mengemudikan mobil yang sama seperti dulu, yaitu Maybach itu. Hanya saja dekorasi di dalamnya berubah dari yang disukai Zhang Yida. Dari yang keren menjadi yang sederhana dan elegan yang saya suka. Bahkan lagu yang diputar di audio mobil adalah lagu favoritku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya menutup mata dan berpura-pura tidur. Liu Ruye tertegun sejenak. Kemudian dia diam-diam menaikkan suhu AC mobil. Makanan siang kami berdua memilih masakan Cina yang aku suka. Hidangan yang dipesan juga sesuai dengan seleraku. Selama makan, Liu Ruye dengan perhatian mengupas udang untukku. Menyajikan sup dan memberikan tisu. Sikap perhatian itu menarik perhatian meja sebelah. Suami itu terus menatap istrinya. Lihatlah bagaimana istri orang lain melakukannya. Setelah mendengar itu, aku menoleh dan tersenyum sambil menjelaskan kepada pria itu. Dia bukan istriku. Dia adalah mantan istriku. Ekspresi pria itu seketika menjadi canggung. Kemudian dia tersenyum malu padaku. Maaf. Aku menggelengkan kepala dan melanjutkan makan hidangan di mangkukku. Sementara Liu Ruye di depanku dari awal hingga akhir. Tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah selesai makan malam. Sebenarnya, Liu Ruye sering membawaku menonton film sebelumnya. Hanya saja saat itu Zhang Yida masih ada. Jadi setiap kali membeli tiket film, dia selalu secara default memilih yang disukai Zhang Yida. Adapun aku tidak penting. Dan bahkan jika Zhang Yida tidak ada, Liu Ruye dan aku belum pernah menonton sebuah film sampai selesai. Karena dia akan mengabaikanku demi Zhang Yida. Atau pergi di tengah-tengah. Ini adalah kali pertama kami menonton dengan lengkap. Tonton film yang saya suka. Ketika kedua orang itu keluar dari bioskop, langit sudah tertutup tirai hitam. Dan bintang-bintang mulai bersinar. Liu Ru tiba-tiba menghentikan mobil di tengah jalan. Belum sempat aku bereaksi. Dia sudah turun dan berjalan ke kursi penumpang depan untuk membuka pintu mobilku. Ada apa? Aku bertanya dengan bingung. Namun Liu Ruye tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat agar aku melihat ke langit. Tiba-tiba, satu persatu, bunga ye mekar di langit. Cahaya berwarna-warni menarik perhatian para pejalan kaki untuk berhenti dan mengamati. Setelah itu, bahkan aku juga terpesona. Aku tidak bisa menahan diri untuk turun dari mobil. Lalu berjalan ke tepi sungai dan terpaku menatap bunga ye di udara. Bunga ye meskipun indah namun cepat menghilang. Bunga ye di udara membentuk inisial namaku. Setelah inisial namaku terbentuk, bunga itu pun lenyap sepenuhnya. Namun aku masih belum bisa kembali ke kenyataan. Sepertinya aku tahu apa yang ingin dilakukan Liu Ruye. Sangat lama sekali. Aku sangat menyukai berbagai benda yang berkilau. Bunga ye bahkan menjadi kesayanganku. Saat itu, Liu Ruye sangat memanjakanku. Jadi dia berjanji untuk melepaskan bunga untukku setiap tahun pada hari ulang tahunku. Namun ketika nama tokoh utama ditampilkan oleh Bunga Ye, aku baru tahu bahwa ini adalah Bunga Ye yang dia siapkan khusus untuk Zhang Yida. Aku hanyalah penonton yang meminjam cahaya. Saat itu masih kecil. Tidak bisa menyimpan X. Aku akan menangis dan bertanya kepada Liu Ru mengapa. Liu Ru akan dengan menyesal berkata bahwa Zhang Yida juga menyukainya. Lain kali, dia pasti akan melepaskan pertunjukan Bunga Ye khusus untukku. Namun, saya sudah mendengar dia banyak kali sebelumnya. Namun, saya tetap tidak menunggu Ye Flower. Sekarang saya sudah bercerai darinya. Juga tidak mencintai lagi. Bunga Ye eksklusifnya baru ditunjukkan kepadaku akhir-akhir ini. Seolah-olah cinta Liu Ruye kepada saya
Dia harus menunggu sampai saya tidak membutuhkannya baru dia akan memberikannya. Malam, Liu Ru tidak mengantar saya ke hotel, melainkan memilih untuk membawa saya kembali ke rumah pernikahan kami. Saat itu saya pergi dengan terburu-buru. Jadi banyak barang yang tidak sempat saya buang. Jadi rumah itu masih mempertahankan penampilan saat saya pergi. Seolah-olah selalu menunggu kembalinya saya sebagai tuan rumah. Setelah sekian lama, aku sudah kembali. Namun, saya kembali sebagai seorang tamu. Pelayan di villa masih orang-orang yang melayani saya sebelumnya. Melihat saya kembali, para pelayan sangat bersemangat. Tuan, kata itu berputar di mulut mereka cukup lama sebelum berubah menjadi Tuan Ye. 3 kata. Saya tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Kemudian dengan sopan saya bertanya, "Permisi, di mana kamar saya?" Pelayan secara naluriah melihat ke arah Liu Ruye. Setelah mendapatkan anggukan darinya, barulah dia mengantarkanku naik ke atas. Kamarku bukanlah bekas kamar pernikahan aku dan Liu Ruye. Juga bukan kamar Zhang Yida, melainkan kamar baru yang dibuka. Sebuah kamar besar yang menghadap ke selatan. Dekorasi di dalam kamar juga sesuai dengan seleraku. Aku mengukur sekeliling. Saat aku bersiap untuk membuka pintu balkon dan keluar untuk menikmati angin, pintu kamar tiba-tiba diketuk seseorang. Aku membuka pintu dan melihat Liu Ruye yang sudah berganti pakaian tidur berdiri di depanku. "Ada apa?" Liu Ruye memandangku dalam-dalam selama beberapa waktu sebelum berkata, "Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengucapkan selamat malam padamu. Dulu ketika aku di villa, setiap kali aku tidur, aku selalu mengucapkan selamat malam padanya." Seiring waktu, itu menjadi kebiasaan Liu Ruye. Setelah aku pergi, ucapan selamat malam Liu Ruye juga tidak ada yang membalas. Dia juga perlahan-lahan mulai mengalami insomnia. Saya tentu saja mengingatnya. Aku memandangnya dan berkata pelan, "Selamat malam." Malam ini, Liu Ruye untuk pertama kalinya tidur nyenyak. Bahkan membuat yang baik satu. Dalam mimpinya, aku tidak meninggalkannya. Bahkan kami saling mencintai. Dan kami berdua menua bersama. Lucu. Liu Ru melihat ruangan yang kosong. Dia merasa seluruh tubuhnya beku. 2 kata itu sulit diucapkan dari bibirnya. Hingga suara pria yang lembut dan akrab terdengar di belakangnya. "Kenapa kamu terdiam di sini?" Aku belum selesai berbicara. Sepasang tangan besar memelukku erat. Suaranya yang bergetar terdengar di telingaku. Untungnya, Liu Ru tahu bahwa sekarang dia dan aku, waktu kami bersama akan semakin sedikit. Akan ada saatnya untuk memulai dari awal. Dia bisa menerima aku pergi darinya lagi. Tapi dia udah gak punya nyali lagi buat ngelihat gue ngilang diam-diam. Aku juga tidak berkata apa-apa. Hanya membiarkannya memelukku. Aku tahu dengan jelas apa yang dia takuti. Tetapi aku juga tidak akan lagi memeluknya seperti dulu. Untuk menghiburnya. Lagi pula ini adalah perpisahan yang serius. Beberapa hari setelah itu, aku dan Liu Ruye menjelajahi seluruh kota lagi. Kami pergi ke jembatan, pergi ke ujung dunia, bahkan pergi ke sekolah menengah kami. Kenangan manis yang pernah dia dan Zhang Yida tinggalkan. Jejak-jejak itu sudah sepenuhnya dihapus. Hanya tersisa kekosongan. Tapi dia udah gak punya nyali lagi buat ngelihat gue ngilang diam-diam. Tapi aku bilang tidak perlu. Lagi pula kami berdua sudah berpisah. Meninggalkan jejak-jejak ini tidak ada gunanya. Liu Ruye mengatupkan bibirnya. Namun dia tetap mengangguk setuju dengan pendapatku. Kemudian kami tiba di studio foto. Lucu juga jika dipikir-pikir. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bahkan tidak ada foto berdua yang diambil sendiri. Sebagian besar foto kami berdua ada. Kehadiran Zhang Yida atau orang lain. Bahkan foto di akta pernikahan kami pun diambil oleh orang lain. Tapi dia udah gak punya nyali lagi buat ngelihat gue ngilang diam-diam. Anggap saja ini sebagai titik akhir untuk masa lalu kita. Saya setuju. Namun, foto kita berdua terpisah jauh. Jarak di tengahnya seperti jurang yang dalam. Saya tidak ingin mendekat. Dia juga tidak bisa mendekat. Fotografer bahkan bercanda mengatakan kita berdua tidak terlihat seperti pasangan yang datang untuk berfoto. Justru lebih mirip pasangan yang bercerai yang datang untuk berfoto perpisahan. Liu Ruye sedikit pahit di sudut bibirnya. Bukankah kita memang pasangan yang bercerai? Malam terakhir saya di dalam negeri. Liu Ruye tiba-tiba menyerahkan kepada saya sebuah draft perjanjian perceraian yang telah diperbaiki. Saat saya menandatangani dulu, saya tidak begitu sadar. Jadi banyak klausul yang tidak ditulis dengan baik. Saya ingin melakukannya lagi. Mari kita tandatangani perjanjian perceraian ini dengan baik. Saya menggigit bibir saya. Lalu saya mengulurkan tangan untuk menerima perjanjian perceraian ini. Memang, saya awalnya hanya ingin pergi darinya. Memberi kesempatan untuk dia dan Zhang Yida. Jadi di perjanjian perceraian itu, saya tidak meminta apa-apa. Bisa dibilang keluar tanpa membawa apa-apa. Kini, surat perjanjian perceraian baru ini ditambahkan oleh Liu
Ruye dengan banyak syarat yang menguntungkan saya. Hanya dari dana saja sudah mencapai ratusan miliar. Belum lagi rumah yang dia paksa masukkan. Mobil-mobil itu. Saya sudah melihatnya sangat lama. Setelah itu baru bertanya, apakah saya harus menandatangani? Tanda tangani saja simbol merek dagang terdaftar. Jika tidak menandatangani, saya akan langsung memaksakan ini kepada kamu. Dan jika kamu menandatangani, rasa bersalah saya juga bisa sedikit berkurang. Saya memegang pena tanda tangan. Kemudian menulis nama saya di akhir perjanjian. Hari saya pergi. Cuacanya sangat baik. Setiap penumpang yang dengan keluarga di bandara tersenyum lebar. Karena mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Dan hanya Liu Ruye dan saya yang tidak memiliki senyuman sedikit pun. Apakah kamu akan kembali lagi? Meskipun Liu Ruye sudah tahu jawabannya. Namun dia masih memiliki harapan. Bagaimana jika tempat ini adalah tempat saya tinggal selama lebih dari 20 tahun? Saya juga meninggalkan sesuatu di sini selain dia. Selain banyak kenangan indah. Sebagai manusia, pasti ada rasa enggan. Selalu ada kerinduan. Selalu berpikir untuk kembali melihat. Tapi aku pasti akan membuatnya kecewa. Lagi pula, tempat di mana orang tuaku berada adalah rumahku. Mendengar kata-kata itu, mata Liu Ruye yang awalnya cerah seketika menjadi redup. Tapi dia tetap tidak peduli. Lalu bagaimana dengan aku? Bolehkah aku mencarimu? Bahkan jika hanya bisa melihatku dari jauh, itu sudah cukup. Kali ini aku tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menatapnya. Jawabannya jelas. Hah. Liu Ruye menunduk dan tertawa pahit. Dia seharusnya sudah tahu. Dia telah melakukan begitu banyak hal berlebihan padaku. Aku tidak membencinya adalah hasil yang baik. Bagaimana dia masih bisa berharap untuk mengunjungiku? Saat ini, pengumuman untuk penumpang yang menuju Inggris. Pengumuman boarding sudah dimulai. Aku mengucapkan selamat tinggal padanya dengan pelan dan mulai berjalan menuju boarding. Semoga selamat. Mata Liu Ruye terlihat panik. Dia segera memeluk pinggangku. Aku benar-benar menyesal. Tolong, aku mohon. Jangan pergi. Aku menunduk melihat tangan yang melingkari pinggangku dan berkata pelan. Tapi Liu Ruye, di sini tidak ada obat penyesalan. Meskipun kamu sangat menyesal, kita tidak bisa kembali. Kita hanya bisa terus melangkah maju. Tangan besarku yang memeluknya dengan erat tiba-tiba terlepas. Liu Ruye menatap dengan mata terbuka lebar orang yang dicintainya. Seseorang yang pernah mencintainya perlahan-lahan menghilang di gerbang keberangkatan. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Jantungnya yang nyeri merobek sarafnya. Tiba-tiba, dia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Diiringi dengan teriakan penumpang. Liu Ruye jatuh langsung ke tanah. Kali ini tak ada yang sepenuh hati. Orang yang mencintainya berlari dengan gila-gilaan ke arahnya. Rumah sakit. Dokter dengan lembut mengingatkannya untuk beristirahat. Namun, Liu mendengar suara tangisan Liu Fu dan Liu. Ibu dari luar pintu mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tapi dia sama sekali tidak terkejut. Selama aku meninggalkannya, dia menghabiskan hari-harinya dengan minum alkohol. Kini bisa hidup sampai sekarang. Sudah merupakan anugerah dari Tuhan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam melihat postingan baruku di media sosial. Di foto tersebut, aku memeluk erat kedua orang tuaku. Kami tersenyum bahagia ke arah kamera. Dan captionku adalah berharap kita bisa terus hidup bahagia selamanya. Liu Ruye tersenyum. Dia berbisik, semoga kamu selalu bahagia. Hanya saja sisa hidupku tidak lagi ada dirinya.